tahun 20-an, di Seoul, Korea Selatan. Hari itu seharusnya menjadi hari biasa seperti hari-hari sebelumnya. Semua orang sibuk dengan dunia masing-masing, berpindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa memikirkan hal lain. Orang-orang begitu naif, percaya bahwa kedamaian yang mereka miliki akan bertahan selamanya. Namun, keyakinan itu diuji oleh sebuah peristiwa yang mengubah segalanya. Hari itu, kedamaian hancur oleh kemunculan Dungeon. Sebuah celah misterius di ruang angkasa muncul di tengah keramaian kota, tepat saat lalu lintas manusia sedang padat-padatnya. Tidak ada yang tahu apa yang mereka lihat atau apa yang akan terjadi. Celah itu muncul begitu saja, membawa perubahan besar dalam sejarah manusia. Dari celah itu keluar makhluk-makhluk mengerikan yang tidak bisa dimengerti. Tubuh mereka berotot, bertanduk iblis, dan mata mereka penuh dengan kebencian. Monster-monster ini tidak membuang waktu dan langsung menyerang orang-orang di jalanan. Hari itu, manusia dihadapkan pada ketakutan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kepanikan terjadi, dan semua orang hanya memikirkan diri sendiri. Tanpa bantuan orang lain, tak ada yang bisa melawan kekuatan baru yang mengerikan ini. Salah satu monster besar, yang mirip orc, mengangkat kapaknya, siap menyerang seorang wanita yang terjatuh. Namun, sebelum kapak itu menghantam, cahaya terang muncul, menelan monster tersebut. Seorang pemburu muncul, membawa harapan di tengah keputusasaan. Mereka adalah para hunter, pahlawan manusia yang memiliki kekuatan untuk melawan monster-monster dari dunia lain. Hunter tidak hanya melindungi umat manusia, tetapi juga memanfaatkan sumber daya berharga yang muncul dari monster-monster ini. Cerita ini berfokus pada seorang pemuda bernama Yuji. Dia memiliki kelas langka bernama Laborer, pekerja. Hari itu, Yuji sedang mengurus dokumen di kantor pendaftaran Hunter. Seorang petugas yang memeriksa dokumennya terkejut karena Yuji tidak memiliki kemampuan khusus, sesuatu yang sangat jarang di dunia para hunter. Meski begitu, Yuji tetap menjalani hidupnya dengan damai, mengelola toko kecil yang menjual barang-barang untuk hunter di sudut kota. Suatu hari, saat sedang membaca buku tua di tokonya, Yuji tertidur di atas meja. Ketika dia membuka mata, dia sudah berada di tengah hutan misterius. Tidak ada suara binatang, hanya keheningan yang mencekam. Kabut tebal menyelimuti sekitarnya, membuat penglihatannya terbatas. Saat memeriksa statusnya, Yuji melihat semuanya masih sama. Tidak ada perubahan berarti. Namun, dia menemukan buah aneh yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sistem status menyebutnya, herb. Herb ini memiliki efek luar biasa, membuat konsumsi energi, ETH, untuk semua kemampuan menjadi 0 selama 10 detik. Yuji, dengan pengalaman mengolah bahan-bahan langka, langsung menyadari betapa berharganya herb ini. Namun, tanpa botol untuk mengambil cairannya, dia hanya bisa membayangkan apa yang bisa dia lakukan dengan herb tersebut. Di dunia baru yang penuh misteri ini, Yuji bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Hutan yang sunyi, herb ajaib, dan perjalanannya yang tidak biasa baru saja dimulai. Apa rahasia di balik semua ini? Dan bagaimana nasib Yuji di dunia baru yang dipenuhi bahaya ini? Seakan mengonfirmasi bahwa apa yang ia lakukan di hutan misterius ini bukan hanya kebetulan belaka. Plant Amiability Level 1, sebuah keterampilan yang memungkinkan Yuji berinteraksi lebih baik dengan tanaman, adalah sesuatu yang benar-benar baru baginya. Lebih mengejutkan lagi, ia menerima Blessing of XXX, yang tidak memiliki penjelasan rinci selain fakta bahwa itu adalah sebuah berkah. Yuji memandangi pemberitahuan tersebut dengan kebingungan. XXX, siapa atau apa yang memberikan berkah ini? Dan kenapa? Keterampilan dan berkah ini, meskipun tidak terlihat langsung berguna dalam pertempuran, memberikan harapan baru bagi Yuji. Yuji merasakan ada pohon yang butuh bantuannya, dan karena Yuji memiliki hati yang baik, dia merawat tanaman itu. Tak terduga, tanaman itu bersinar kemudian menghilang, membuat Yuji terbangun dari tidurnya. Yuji mengira itu hanya mimpi, tapi saat ia melihat tangannya, bekas dari penggalian tanah masih tersisa, dan itu artinya dirinya memang masuk ke dunia lain dan membantu pohon misterius. Tapi Yuji masih tidak percaya dan mengira dirinya menderita penyakit bernama tidur berjalan. Tapi Yuji kembali ke hutan itu lagi dengan cara tidur sambil memeluk buku tua tersebut, dan Yuji berhasil masuk kembali ke dunia itu. Ternyata
Kali ini dia mendapatkan berkah. Ada buah langka bernama Solar Apple yang memiliki efek penyembuhan posion plus 20% dan mempercepat durasi posion. Setelah melihat ke kiri dan ke kanan, ternyata ada banyak sekali Solar Apple di sekitar Yuji. Tiba-tiba, ia tertimpa sebuah kantung dimensi. Di tempat lain, tepatnya di dalam kota, ada perkumpulan orang yang mengagumi seorang wanita cantik bernama Seo Hyejin. Ia adalah seorang pendekar pedang sihir. Kembali ke tempat Yuji. Kini Yuji telah berhasil membuat sebuah ramuan dari Solar Apple, dan Yuji pun mendapat job alkimia. Seorang peracik ramuan jenius yang bisa menciptakan banyak obat sakti. Tak lama, datanglah Hyejin ke toko Yuji. Hyejin terlihat terburu-buru dan butuh potion. Tanpa banyak bicara, gadis itu membawa potion yang ada di depannya, lalu meninggalkan uang dan pergi ke dungeon. Di dalam dungeon, Hyejin langsung melawan monster. Tanpa diduga, muncul monster raksasa mengerikan di hadapan Hyejin. Hunter lain ketakutan. Namun Hyejin, dengan gagahnya melawan monster tersebut. Dia melancarkan serangan pedang, namun tetap mampu ditangkis oleh monster itu. Dan Hyejin dipukul sampai terpental. Ia terlempar jauh membuat pepohonan tumbang. Saat terluka seperti ini, dia meminum potion yang dibelinya. Poisonnya enak dan membuat Hyejin bersemangat. Gadis ini memakai kemampuan bernama Rampage, membuat monster kalah seketika. Ia pun tidak menduga dapat mengalahkan monster ini sendirian, dan dia berpikir, ini pasti karena bantuan potion kuning tersebut. Keesokan harinya, Hyejin mengunjungi toko Yuji yang sedang melayani pembeli. Dia terkejut, dan dengan tatapan mengerikan, Hyejin bertanya tentang potion kemarin. Orang-orang yang melihatnya sangat terkejut, tidak menyangka Hyejin yang anggun dapat bersikap kekanak-kanakan. Hyejin yang menyadari dirinya salah meminta maaf kepada Yuji, tapi Yuji tidak mempermasalahkannya. Yuji memuji Hyejin karena Yuji melihat berita bahwa Hyejin membasmi monster sendiri. Tapi Hyejin membantah kalau itu bukan karena dirinya, melainkan efek poison yang diberikan Yuji. Tentu Yuji heran, dan dia mengatakan mungkin itu karena Solar Apple yang dia pakai sebagai bahan utama ramuannya. Hyejin terdiam heran, lalu pandangannya tertuju pada potion biru. Yuji menjelaskan kalau itu adalah ramuan ice resistensi, bisa membuat penggunanya atau yang meminum ramuan ini tahan terhadap hawa dingin. Dan juga, potion ini dapat menahan serangan pembekuan dari musuh selama 40 menit, dan juga mengurangi efek pembekuannya sebanyak 32%. Hyejin bertanya pada Yuji, di mana dia menemukan potion ini. Karena potion ini terlalu overpower. Potion paling bagus dan mahal saja hanya memberikan resistensi sebanyak 15% dan bertahan 10 menit saja. Yuji tidak menjelaskan secara detail. Yang jelas, dia membuatnya sendiri. Dan Hyejin kesal pada Yuji yang terus saja berbohong. Tentu, orang sebaik Yuji ini tidak pandai dalam hal berbohong. Hyejin meminta Yuji menjual semua potion itu padanya, dan dia memberikan sejumlah besar uang. Yuji terkejut dan berkata kalau uangnya terlalu banyak. Tapi Hyejin mengatakan pada Yuji bahwa dia harus belajar berbisnis lebih baik lagi. Hyejin pun pergi dan memberikan senyuman manis pada Yuji. Dan di sini mereka berkenalan. Yuji memperkenalkan bahwa namanya adalah Yu Jiha. Keesokan harinya, Yuji mengumpulkan batu berkilau. Tiba-tiba, muncul seekor kumbang imut menghampiri Yuji. Nama monster ini adalah Tradrone, seekor mythical monster. Para monster itu tergesa-gesa. Yuji heran dan bertanya ada apa. Namun, dirinya terhalang dinding seperti heksagonal laba-laba. Terlihat ada segerombolan semut iblis yang berbahaya. Yuji heran, sistem mengatakan bahwa semut ini seukuran truk. Namun, yang ia lihat, mereka hanya seukuran belalang. Dan sekarang, para kumbang dan semut mulai bertarung. Sistem juga memberitahu kalau satu semut dikalahkan, maka akan datang 10 semut baru. Beberapa menit berlalu, kumbang mulai kalah. Sistem bertanya pada Yuji, apakah Yuji ingin membantu kumbang atau tidak? Dan Yuji memilih mau. Dia seperti seorang penjinak Pokemon dan mengarahkan kumbang menuju kemenangan. Mata para kumbang berbinar-binar pertanda kagum. Para kumbang sangat berterima kasih, lalu mereka memberikan banyak sekali batu essence. Lalu, semuanya menghilang, pertanda Yuji akan bangun tidur. Setelah munculnya monster dan hunter,
dibentuklah komunitas bernama HunterNet. Saat ini HunterNet sedang dihebohkan oleh seorang hunter yang bernama Seo Hyejin. Banyak komentar positif mengenai kehebatan Hyejin. Tapi, di sisi lain ada juga yang menjelek-jelekan Hyejin. Karena kehilangan kakaknya di dungeon. Di Guild Eternal Flame, sang guild master yang bernama Cha Huayan sedang memperhatikan Hyejin di internet. Di sana juga, ada seorang alkemis bernama Choi Chulyun. Mereka membicarakan Uchiha yang dapat membuat ramuan hebat dengan berbahan solar apple. Yan terkejut mendengar solar apple disebut. Terlebih, mengetahui fakta jika Uchiha menjual ramuan tersebut dengan harga murah. Yan tertarik dan akan menemui Yuji secara pribadi. Di tempat lain, Yuji sedang menghangatkan dirinya. Di belakang Yuji, terdapat bayangan hitam yang mengerikan. Yuji tidak berani menjelajah ke sana, dan di saat dirinya hendak pulang, para Tradrones datang dengan membawa bibit Mist Chasing Flowers. Lalu, sistem bertanya apakah Yuji ingin membantu Tradrones sekali lagi. Ternyata, bantuan yang dimaksud adalah menyelamatkan Ratu Tradrone, yang kini tengah ditawan oleh para semut iblis. Yuji pun setuju, dan pergi bersama Tradrone. Yuji memberikan beberapa ramuan agar Tradrone semakin kuat untuk bertarung, dan sampailah mereka di sarang semut iblis. Pertarungan round kedua antara Pokemon Yuji melawan semut iblis dimulai. Terlihat jelas bahwa Tradrone unggul telak atas para semut iblis. Lalu, semut memakai semburan racun dan membalikan keadaan. Sistem menyuruh Yuji untuk membantu para Tradrone, dan dia memiliki satu kali kesempatan untuk membantu Tradrone dengan biaya 3 essence. Essence Yuji masih banyak, dan tentu Yuji tidak keberatan akan hal itu. Tapi Yuji hanya diperbolehkan menyerang satu kali oleh sistem. Dengan memakai telapak tangannya, Yuji tidak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung menyerang Ratu Semut Iblis, membuat sang Ratu Iblis kalah seketika dan mental semut iblis turun. Di sisi lain, Tradrone menjadi sangat bersemangat akan hal itu, dan sambil menangis, para semut iblis berlari meninggalkan para Tradrone. Tak lama, pasukan Tradrone membawa ratu mereka yang sudah diperban di bagian kepala. Yuji mengelus kepala Ratu Tradrone. Dan sebagai rasa terima kasih, Ratu ingin menyatakan kesetiaannya pada Yuji. Dan kini, Yuji berhasil menjadi pemilik dari kawanan Tradrone, membuat Tradrone berevolusi menjadi Tradrone Warrior. Di tempat lain, Ian sudah sampai di toko Yuji, tapi tokonya tutup. Dan ia bertanya ke tetangga. Yuji ini memang sering tutup beberapa hari terakhir, dan tetangga Yuji mengatakan jikalau Yuji adalah seorang pemalas. Di sisi lain, kawanan Tradrone memberikan 10 batu esensi tambahan untuk Yuji. Yuji merasa tidak enak, karena dirinya tidak terlalu banyak membantu. Selain itu, Yuji juga diberi biji anggur liat dan sebuah benih pohon misterius oleh Tradrone. Lalu, Sin menunjukkan sekawanan hunter masuk ke dungeon. Dan terlihat, dungeon ini adalah hutan tempat Yuji beserta Tradrone bertarung barusan. Di sana terdapat telapak tangan raksasa. Ini sebuah plot twist, yang artinya, ukuran semut iblis memanglah besar. Tapi, Yuji juga menjadi raksasa saat masuk ke dungeon tersebut. Itu terbukti dari betapa besarnya telapak tangan Yuji yang membekas di tanah, yang tercipta akibat bantuan sistem. Keesokan harinya, Yuji bertemu dengan temannya sesama pencinta buku, bernama Wang Sunyang. Sunyang memberikan sebuah buku. Buku ini tidak diinginkan oleh semua orang, dan membuat pemilik toko buku sedih. Sunyang merasa iba pada pemilik toko, lalu membeli buku ini. Saat Yuji memegang buku tersebut, Yuji mendapatkan sebuah skill yang bernama Infinity Spellbook. Yuji membutuhkan item bernama bulu burung petir dan tinta. Yuji berterima kasih dan berkata kalau dia sangat menyukai buku ini. Yuji mencoba menulis, tapi benar saja, tanpa bulu burung petir, maka ia tidak bisa menulis di buku ini. Buku ini seperti kertas gulungan sihir. Jadi, tidak sembarangan pena bisa dipakai menulis di buku ini. Lalu, sistem memberitahu Yuji, jik burung petir adalah burung raksasa, sangat langka, dan hidup di tempat terpencil. Sayapnya sepanjang 25 meter, dan burung ini sangatlah langka. Mau tidak mau Yuji harus memburu burung ini. Di saat putus asa, karena berpikir dirinya tidak akan mampu menangkap burung petir, tiba-tiba Yuji mendapatkan skill bernama menulis indah, dan juga sihir kuno. Skill ini membuat tulisan Yuji menjadi sangatlah bagus, dan tiba-tiba, sebuah portal dimensi muncul di luar toko Yuji. Gerbang ini akan mengantarkan Yuji kepada habitat burung petir. Yuji merasa kalau gerbang dimensi ini muncul akibat skill menulis indah miliknya. Lalu,
Ia dibawa ke sebuah padang rumput dengan level gerbang dimensi ke-0. Saat masuk, Yuji langsung disambut oleh burung petir. Dan benar saja burung petir ini berukuran sangatlah besar. Tapi, ia tidak berbahaya dan malah memberikan banyak bulu miliknya. Burung itu terbang pergi dan berkata, "Pakailah bulu itu dengan baik. Sekarang, tinggal tinta." Yuji tahu, jika tinta ini pasti bukan tinta biasa. Jadi, dia meminta bantuan Tradrone untuk membawakan ekstra kerbal hijau. Di saat Yuji mencoba menulis, terlihat rune muncul. Sihir itu menyebar di pepohonan dan merambat ke Infinity Book. Lalu, Yuji merobek halaman yang sudah memiliki tulisan rune dan membuatnya menjadi gulungan sihir. Sungguh hoki Yuji ini. Sedetik setelahnya, buku yang dirobek itu kembali utuh seperti semula, seperti namanya, Infinity Book atau buku tak terbatas. Keesokan harinya, Yuji bertemu dengan Yean. Yean marah padanya karena ia sudah bolak-balik ke toko Yuji, tapi selalu tutup dan sulit bertemu Yuji. Yean tidak poin dan ini membeli ramuan. Tapi Yuji sadar kalau ramuannya sudah habis. Dia lupa untuk menstok karena terlalu asyik bereksperimen dengan Infinity Book. Sebagai permintaan maafnya, Yuji memberikan sebuah gulungan sihir pada Yean dan meminta Yean untuk datang lagi besok. Saat Yean menerima gulungan itu, api membara di sekitarnya, membuat Yean mendapatkan buff elemen api. Yean langsung menguji kemampuan barunya pada dungeon, dan dengan mudahnya, Yean membakar para semut iblis. Para bawahan Yean memuji tentang kehebatan Yean, dan Yean sadar, ini pasti berkat bantuan gulungan sihir yang ia terima dari Yuji. Keesokan harinya, Yuji telah selesai menata barang dagangan berupa potion kuning dan biru. Di saat itu juga datang Yean bersama Choi Chulyun. Yean menawarkan sejumlah besar uang. Yean berterima kasih pada Yuji karena memberikan sebuah gulungan sihir. Gulungan sihir itu sangatlah luar biasa. Uang ini sebagai tanda terima kasih dari Yean kepada Yuji. Tapi Yuji menolaknya karena Yuji merasa dirinya tidak pantas menerima uang ini. Tanpa banyak omong lagi, Yean mengajak Yuji untuk bergabung di Guild Api Abadi. Yean mengatakan kalau Guild Eternal Flame adalah guild besar. Jadi, kehidupan Yuji akan terjamin. Entah itu uang maupun jabatan pasti akan diberikan. Namun Yuji menolak dan merasa dirinya tidaklah pantas mendapatkan hak istimewa tersebut. Terlebih, dirinya hunter kelas rendah. Yean mulai kesal karena sepuh ini terlalu merendah di hadapannya, mulai marah dan emosi. Tapi Yuji menjelaskan kalau kemampuannya bukanlah murni miliknya, melainkan berkat bantuan teman-temannya. Saat mengatakan hal tersebut, bayangan Tradrone dan Wang Sun yang muncul di benak Yuji. Lalu, yang terpenting adalah Yuji sudah nyaman menjadi pemilik toko ini. Akhirnya, Yean mengerti dan membiarkan Yuji memilih hidupnya sendiri. Tapi, bukan berarti Yean menyerah untuk merekrut Yuji di masa depan. Setelah pusing dengan masalah di toko, Yuji memutuskan untuk healing di pantai. Dikarenakan pantai dunia nyata sudah dikuasai monster, Yuji memutuskan untuk masuk ke dunia mimpi dan menikmati pantai di sini. Hingga suatu momen, saat Yuji tengah beristirahat di dalam goa, ia mendengar suara kucing yang menderita. Dengan dituntun oleh Tradrone, Yuji menghampiri kucing tersebut. Kucing yang dimaksud adalah anak makan dari ras Actes. Yuji menggendong kucing ini dengan penuh kekhawatiran di wajahnya. Di sisi lain, Tradrone membawakan beberapa ikan segar untuk Yuji. Yuji berterima kasih dan mengelus kepala Tradrone mungil tersebut. Sekarang, Yuji membawa kucing itu, menidurkannya di atas pangkuan Yuji di dekat perapian. Yuji telah memberikan potion penyembuh dan 2 buah ikan. Yuji berharap kucing ini pulih dari luka dan rasa lelahnya. Tiba-tiba Actes terbangun dan dirinya sangat manja kepada Yuji. Lalu, Yuji memberi nama Beom pada Actes tersebut. Beom artinya Meken dalam bahasa Korea. Keesokan harinya, Beom menjadi maskot di toko Yuji dan keimutannya menghipnotis para pengunjung. Beom tersenyum imut pada para pengunjung. Namun, dirinya tidak ingin disentuh oleh orang selain Yuji. Saat siang hari, Hyejin datang ke toko. Yuji menyambut Hyejin karena sudah lama tidak berkunjung. Hyejin memberikan 1 cup kopi kepada Yuji karena kebetulan Hyejin ada urusan. Jadi, dirinya memutuskan untuk berkunjung ke toko. Hyejin nampak terkejut dengan kehadiran Beom. Ia merasa takut pada Beom. Namun, sebaliknya, Beom meminta untuk dilus oleh Hyejin.
dan Hyejin mulai mengerti keimutan Beom. Hyejin bertanya tentang Yuji yang telah memberikan gulungan sihir kepada Yeon, dan Yuji mengiyakan. Lalu, Hyejin bertanya kenapa ia memberikannya secara gratis, dan Yuji menjelaskan kalau itu tidak gratis. Sebenarnya, itu adalah kompensasi untuk Yeon karena saat dirinya berbelanja, Yuji malah lupa menyediakan barang. Dan lagi, sehari setelah Yuji memberikan gulungan sihir tersebut, Yeon dan asistennya datang untuk memberikan uang ratusan juta won. Namun, Yuji menolaknya. Dalam hati Hyejin, ia berpikir kalau kebaikan hati Yuji inilah penyebab dirinya bisa nyaman di toko ini. Terlebih, sekarang ada kucing yang imut. Tiba-tiba, humming bell milik Yuji memberikan isyarat bahaya. Ada bencana level keempat, dan semua orang dihimbau untuk mengungsi. Tak disangka, monster keluar dari gerbang dimensi. Para tentara dan hunter sudah keluar untuk menghadang monster. Ini adalah fenomena biasa dalam dunia ini. Tapi, tetap saja membuat warga khawatir. Di satu titik, Hyejin, Yeon, dan beberapa hunter berdiri di barisan paling depan. Dan dari gerbang dimensi, keluarlah monster tengkorak yang memakai pot bunga di kepalanya. Tentara langsung menembakkan A-47 mereka, beserta beberapa tembakan rakit. Ledakan besar terjadi, membuat kota berguncang seketika. Kini, kota menjadi medan perang akibat perang melawan para tulang. Tiba-tiba, muncul monster Franklin. Monster ini sangatlah besar dan memiliki jahitan di kepalanya. Semua serangan tidak mempan padanya. Bahkan, ia menggigit rudal dan mengunyahnya. Monster ini mengincar tempat pengungsian. Hyejin tidak tinggal diam dan menebaskan 12 serangan pedang. Lalu, Yeon juga menembakkan tombak api. Namun, monster tetap acuh dan menghancurkan shelter dengan satu pukulan. Warga panik dan berlarian. Tak disangka, ia mengincar Yuji dan Beom. Beom melepaskan nafas beku, membuat monster terkena freeze. Dan akhirnya, dibunuh oleh combo Hyejin dan Yeon. Semua orang selamat, dan Yuji pulang tak lupa memandikan Beom. Ternyata Beom juga sedang bermanja pada Yuji di rumahnya. Lalu, di tempat lain, Kilt-Kilt besar tengah berkumpul mengadakan rapat mengenai monster yang menyerang tadi siang. Yuji, yang sekarang sudah merasa hidupnya aman, tidak begitu terlena. Dirinya mencatat informasi yang ia dapatkan di dalam Infinity Book. Tanpa ia sangka, hal tersebut malah membuat Mr. Wiki terupdate. Seluruh Kilt terkejut oleh hal itu, ya karena Mr. Wiki tidak dapat diupdate oleh siapapun. Namun kini, Mr. Wiki dapat diupdate. Semua orang bertanya-tanya, siapa yang mungkin untuk mengupdate Mr. Wiki? Apakah manusia, monster, atau dewa? Di tempat rapat, Hyejin mengatakan kalau monster terhenti karena sesuatu. Lalu, Yeon menambahkan, ada banyak saksi mata yang mendengar ledakan aeder dan suara kucing mengeong. Tentu, mereka menaruh kecurigaan terhadap Yuji dan Beom, dikarenakan Yuji bersama kucingnya ada di shelter saat peristiwa itu terjadi. Terlebih, ada saksi mata yang melihat monster menerjang ke arah Yuji sebelum monster kalah dari Hyejin. Keesokan harinya, Yeon and the gang mengunjungi Yuji to the point. Mereka bertiga ingin melihat Beom. Beom langsung naik ke meja karena mengetahui dirinya sedang dicari oleh ketiga orang tersebut. Beom memiringkan kepalanya, pertanda ia bingung tentang situasi saat ini. Yeon tidak percaya jika Beom dapat mengeluarkan ledakan energi. Ia mengangkat Beom pertanda tidak percaya. Namun hal itu membuat Beom tidak senang. Lalu, Beom menggigit tangan Yeon. Chulyun memutuskan kalau dirinya dan Yeon berpamitan pergi. Di sisi lain, Beom juga ikut menggigit Yuji karena Yuji membiarkan Beom disentuh oleh orang asing. Terakhir, Hyejin juga berpamitan dan tersenyum pada Yuji dan Beom. Lalu, ia pun pergi. Setelah situasi tenang, Yuji membuka sebuah buku dan menunjukkan sebuah benua. Benua itu dinamakan Benua Gehenna. Ada banyak ras hidup di pohon agung. Ras-ras itu mengelilingi pohon agung. Mereka melindungi pohon agung, dan pohon agung memberi mereka kemampuan di atas makhluk lainnya. Pohon juga menciptakan entitas yang disebut sebagai Nature God atau Dewa Alam. Di sana, terdapat kucing yang nampak seperti Beom dan beberapa hewan. Yuji memperhatikan dengan sesama, loh kok nih kucingku mirip seperti Nature God, dan ia tidak percaya kalau aktes miliknya adalah Nature God. Saking terkejut dan tidak percayanya, Beom sampai dibuat kayang oleh Yuji, membuat Yuji berpikir
apakah Nature God memang memiliki sifat seperti ini? Di sisi lain, Beom hanya diam dan keheranan. Di saat merenung, tiba-tiba status Yuji diupdate. Seketika, Yuji tertidur dan disummon ke hadapan pohon legenda tersebut. Di belakangnya, ada Elder Lich. Elder Lich ini sangatlah kuat. Bahkan, selama 10 tahun, pemerintah tidak mampu untuk mengalahkan makhluk jahat ini. Tapi, sekali lagi fakta mengejutkan terjadi. Lihatlah ini, lihat weh. Yuji sangatlah besar. Sementara Lich hanya sebesar jari-jari Yuji. Sistem memberikan notifikasi. Lich sedang merusak tanah akibat aura negatif miliknya dan akan semakin merusak. Sistem mengatakan, Yuji tidak dapat langsung menyerang Witch. Namun, ada cara untuk menghentikan para Lich. Yuji terus memperhatikan Lich. Ia merasa bahwa Lich ini lucu. Namun, Yuji paham harus menghentikan pergerakan Lich jika tidak ingin orang-orang di sekitarnya terluka. Yuji berpikir, apa tidak bisa langsung ia pukul saja seperti waktu itu? Namun, Yuji teringat, pasti akan ada hexagonal yang menghalangi dirinya. Namun, sistem mengatakan untuk mengalahkan Witch, tentu bisa dengan memakai bawahan Yuji. Dan lagi, Lich perlu dimurnikan. Jetty tidak dapat asal. Dan sistem mengatakan, untuk mengalahkan Witch, Yuji perlu menghancurkan sumber kehidupan pemimpin Lich. Sun membersihkan area yang terkena kutukan. Di saat Yuji berpikir, tidak terasa, Lich sudah sampai pada suatu kastil. Yuji tahu, kalau tengkorak yang kini menjadi bawahan Lich adalah penduduk dari kerajaan Estram. Mereka malang dan dirubah menjadi mayat hidup. Namun, mau tidak mau Yuji harus mengalahkan mereka. Sun menyuruh Tradrone untuk mulai menyerang para Lich. Tanpa drama, Lich dan Tradrone langsung baku hantam. Dan Tradrone unggul telak. Melihat pasukannya kalah, Elder Lich marah dan mengeluarkan elemen kegelapan dari tongkat sihirnya, membuat para prajurit Tradrone kesakitan. Panglima Tradrone tidak diam saja di saat bawahannya diserang. Dengan bantuan elemen cahaya dari Yuji yang ia dapatkan dari Solar Apple, Panglima Tradrone 1 versus 1 dengan Elder Lich. Panglima Tradrone menghempaskan Lich ke arah pasukan Tradrone, membuat ia dipreteli. Namun ia tetap tertawa jahat dan bangga. Ia mengatakan kalau dirinya tidak akan kalah dari siapapun. Namun, sedetik kemudian ia sadar dan terdiam karena Tradrone Warrior menemukan inti dari Elder Lich. Yuji mengevolusi Tradrone menjadi kesatria beramor putih dengan harga 5 essence. Tradrone menjadi Tradrone King, 1 level di atas Tradrone Warrior. Ia memakai kekuatannya untuk mensucikan seluruh area yang tercemar dan membuat Elder Lich menguap seketika. Para Tradrone membawa harta rampasan dan mempersembahkannya pada Yuhi. Dari salah satu peti harta, Yuji mendapatkan sebuah pusaka kerajaan Estram, yaitu pedang yang sangatlah bagus, dengan kelangkaan unik, dan menambah kekuatan mental serta popularitas penggunanya. Yuji merasa tidak enak menerima pusaka ini. Namun, ia sadar kalau pemiliknya telah lama meninggal. Jetty, Yuji membawa pedang ini, berpikir akan berguna suatu hari nanti. Kini, Yuji dan Tradrone mulai membersihkan area yang tercemar, mengeruk tanah yang rusak. Di sisi lain, Tradrone menuliskan sebuah mantra pada Infinity Book dan mendapatkan sebuah mantra pemurnian. Setelah mendapatkan sihir pemurnian, Tradrone terbang dan pergi. Lalu, mereka melawan Lich. Lich di tempat yang lain, mereka melakukan ini tanpa sepengetahuan Yuji. Dengan skill yang sudah diperbarui, Tradrone menang dengan sangatlah mudah. Tanpa diketahui, efeknya adalah mereka menjadi viral di Hunternet. Bahkan, semua orang termasuk Yuji kebingungan tentang apa yang terjadi. Bahkan, Beom yang polos mulai berpikir, meski otaknya buffering tanpa henti. Yuji pun masuk ke dunia mimpi dan meminta penjelasan Tradrone. Tradrone tidak ingin menjawab dan memberikan banyak perhiasan kepada Yuji. Namun, Yuji berkata kalau dirinya tidaklah marah. Ia hanya ingin mengkonfirmasi mengenai kejadian tersebut pada para Tradrone. Lagi pula, Tradrone sudah melakukan hal yang benar dengan cara mengalahkan kejahatan. Yuji mengelus kepala Panglima Tradrone. Mungkin memang ini yang diharapkan oleh para Tradrone. Lalu, Yuji memperhatikan inti dari Elder Lich. Ia memperkirakan kalau batu ini bisa dijual dengan harga miliaran won. Namun, dengan santainya Beom memakan batu ini. Terlihat Beom tersenyum puas. Setelah memakan kristal tersebut. Yuji memiliki 15 esan sekarang. Ia menggunakannya untuk memperkuat kemuatan dan ketahanan miliknya. Meskipun hobinya bukanlah bertarung, melainkan mengelus para makhluk imut miliknya. Keesokan harinya,
Yuji mendapat telepon. Yang menelpon adalah resepsionis Guild. Ia mengabarkan kalau dungeon besar telah dibuka. Yuji dan teman-teman pecinta bukunya bersemangat akan hal ini. Meskipun mereka akan menjadi porter atau pemungut kor dalam dungeon nantinya. Namun, hal itu tetap membuat mereka senang. Dan saat berdiri di air mancur tengah kota, Hyejin datang menyapa Yuji. Semua orang kagum akan kecantikan Hyejin dan mereka terkejut mengetahui Hyejin menyapa Yuji. Untuk sekedar info, Hyejin masih trauma karena kehilangan kakaknya di dungeon. Jadinya dia jarang membentuk party dengan orang lain. Namun, di titik ini, Hyejin mengajak Yuji untuk bergabung ke party miliknya agar Hyejin dapat melindungi Yuji. Hyejin mengatakan ini dengan malu-malu. Akhirnya, mereka berdua masuk ke dalam dungeon. Hyejin terkejut melihat Yuji membawa Beom di dalam tasnya. Beom bersemangat dan melompat keluar dari ransel. Hyejin memperhatikan Beom menjadi lebih besar sekarang dan memuji Yuji yang memberi makanan bagus pada Beom. Yuji hanya menghela nafas. Yuji memikirkan kejadian kemarin. Beom telah memakan sebuah kristal seharga miliaran won dan tentu itu sangatlah mahal. Tapi it's okay jika untuk Beom. Saat berjalan, tiba-tiba Hyejin membahas soal Tradrone, membuat Yuji terkejut seketika. Hyejin melanjutkan kalau ada tangan raksasa yang tercipta di dungeon semut iblis. Yuji teringat dirinya yang sangat bersemangat menepuk ratu semut. Saat mereka asyik mengobrol, beberapa monster muncul dan membuat Hyejin teringat kakaknya yang hilang di hutan ini. Monster-monster ini terdiri dari beberapa pohon dan tumbuhan. Hyejin meminum potion. Hyejin meminta Yuji untuk melarikan diri dari dungeon, sementara dirinya melesat ke arah monster. Namun, tanpa kata apapun, Beom mengeluarkan auranya, melesat ke arah monster, lalu menggigit dan mencakar mereka, membuat monster beserta aura musuh menghilang seketika. Hyejin tetap menyuruh Yuji untuk pulang, karena ia ingin menelusuri hutan dan menemukan kakaknya. Namun, Yuji menolak. Ia menawarkan potion kuning dan berkata, ia akan ikut. Lagi pula, mereka bisa saling melindungi kan? Hyejin yang tadinya menangis, kini menjadi tersenyum bahagia, dan mereka mulai menjelajah. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan sore hari. Mereka menemukan sebuah jalan menuju sebuah goa di antara sela-sela bukit. Beom menggeram saat melihat pintu ini. Mereka mulai menjelajahi goa. Tak disangka, hal mengejutkan terjadi. Hyejin menemukan pedang kakaknya yang telah patah menjadi dua, beserta armor kakaknya yang telah hancur. Hyejin memeluk armor kakaknya sambil menangis. Namun Yuji menenangkan Hyejin. Ia berkata, kalau kakaknya mungkin masih hidup, karena jejak darahnya hanya sampai sini saja. Bisa jadi, ia meninggalkan armor dan pedangnya agar dapat lebih ringan dalam berjalan. Hyejin mengangguk dan berdoa. Semoga memang hal itu yang terjadi, dan berharap semoga kakaknya baik-baik saja. Di sisi lain, Beom menemukan sebuah telur simbiot. Yuji berpikir telur apakah ini, karena rasanya ia pernah melihat telur yang sama seperti ini. Namun, Beom langsung menggigit tangan Yuji. Ia iri karena Yuji selalu mengelus Tradrone saat mereka melakukan sesuatu. Tapi, tidak pada Beom. Yuji mengerti dan mengelus Beom. Mereka bertiga pun keluar dari goa. Hyejin berterima kasih pada Yuji, karena keberuntungan selalu terjadi jika dirinya bersama Yuji. Yuji pun membalas dengan tersenyum, sementara Beom menunjukkan ekspresi yang sangat bahagia. Hyejin menjabat tangan Yuji dan berkata panggillah ia jika dirinya membutuhkan bantuan. Beom ikut di tengah jabat tangan itu karena cemburu. Di toko, Yuji sudah membaca 8 buah buku dan tengah membaca buku ke-9. Namun, Beom yang bosan merubuhkan tumpukan buku dan Yuji tertawa karena keimutan Beom. Namun, meski sudah membaca buku ke-9, jawaban mengenai telur simbiot masih tidak ditemukan. Jadinya, ia memutus untuk masuk ke dalam dunia mimpi bersama Beom. Di sini, pohon legendaris yang ternyata bernama pohon dunia sudah berbuah. Yuji memang sudah menduga kalau pohon ini adalah pohon dunia. Tapi, ia sedikit ragu karena seharusnya pohon itu berada di Gegederhasil. Tak lama, Tradrone beserta kawanannya datang menemui Yuji. Mereka menawarkan untuk menetaskan telur simbiot. Yuji senang atas tawaran tersebut dan langsung mempercayakan telur kepada para Tradrone. Tradrone langsung membawa telur ke dalam sarang dan menaruhnya di antara tumpukan batu aeder dan batu essence. Sementara Yuji bermain bersama Beom di hutan. Tak lama, Tradrone membawa simbiot yang kini sudah menetas menjadi kupu-kupu berbadan manusia. Yuji terkesan dengan cepatnya. Para Tradrone mampu menetaskan telur simbiot tersebut. Setelah itu, Yuji berjalan-jalan di hutan solar apel. Kini,
ia telah mendapatkan job khusus, yaitu Hunter World Tree, yang bisa dibilang Yuji ini adalah utusan dari pohon dunia, dan terlihat hutan menjadi lebih luas, serta buahnya menjadi sangatlah banyak. Bahkan, Solar Apple telah naik level, menjadi level 2. Bel mengeong pada Yuji. Pertanda dirinya lapar, Yuji mengeluarkan alat pancing miliknya, dan ia mendapatkan ikan beserta cumi-cumi. Kedua hewan ini adalah monster langka, dan seperti biasa, itu menjadi cemilan untuk Beom. Saat Beom tengah asyik makan, Yuji terpikirkan sebuah ide, dan langsung mengangkat Beom untuk segera pulang ke toko. Ternyata, ide tersebut adalah menyuruh Beom membagikan nomor antrian, dan memasang tanda di depan toko miliknya. Tulisannya 3 botol potion per orang, dan juga efek potion ditulis dengan sangat terperinci. Jarang sekali ada toko seperti milik Yuji ini. Orang-orang sudah tahu kalau potion Yuji ini sangatlah bagus. Dan rasanya pun enak, tidak seperti potion biasa, yang rasanya seperti menjilati 10 obat dokter di lidah. Membuat terkadang orang tidak meminumnya. Saat menjual potionnya, Sun yang datang berkunjung ke toko. Ia ingin membeli potion. Tapi Yuji memberikan hal lain, sebuah gulungan sihir. Seperti biasa, di saat Yuji memberikan sesuatu, pasti orang tersebut langsung mengujinya di dungeon. Gulungan tersebut sangat luar biasa, karena mampu mengabulkan 2 keinginan pemiliknya. Kini Sun yang berdoa agar mendapatkan harta karun. Dan benar saja, mereka langsung bertemu dengan harta karun. Tapi bayarannya adalah mereka harus melawan ratusan monster. Lalu, harapan kedua dia berikan, Sun yang ingin jalan keluar. Dan tiba-tiba, pintu dungeon terbuka, membuat mereka selamat dari monster, serta mendapat banyak barang jarahan dari dungeon tersebut. Setelah keluar dari dungeon, Sun yang melabrak Yuji, memarahinya dan berkata kalau Yuki penipu, bukannya beruntung. Ia malah hampir mati di dungeon. Namun, teman-teman Sun yang menenangkan dirinya, dan mengatakan kalau mereka ini beruntung loh, dapat banyak item dan mereka bisa keluar hidup-hidup. Bahkan, Sun yang mendapat buku catatan komandan kuno. Ya, seperti namanya, aksara yang dipakai adalah huruf kuno, namun Yuji mampu membacanya. Selain itu, Sun yang juga mendapatkan peta benua Gehenna. Mendengar kata benua Gehenna, Yuji langsung bersemangat dan ingin peta itu. Yuji menawarkan kalau dirinya akan meminjam peta selama seminggu. Sebagai gantinya, ia akan memberikan banyak potion pada Sun yang ENDD. Ia pun menambah tawarannya dengan stok tambahan potion gratis selama 1 bulan penuh. Tentu, tidak ada alasan untuk menolak tawaran Yuji, dan mereka mendapatkan kesepakatan. Mereka setuju dengan hal yang ditawarkan Yuji. Sun yang dan kawan-kawan pulang, sementara Yuji kembali ke dunia mimpi untuk bertanya pada penduduk dunia mimpi. Namun, sesampainya di dunia mimpi, Yuji mendapati bahwa Pokemonnya sedang meraih Yui melawan Cyclops. Cyclops bertarung sengit melawan Tradrone. Ia mengayunkan serangan gada miliknya ke segala arah. Namun, di titik ini Tradrone mampu menghindar. Di saat Tradrone ingin melakukan serangan balik, Cyclops mengeluarkan laser dari matanya, membuat Tradrone tersudut. Tradrone memiliki ide cerdas. Mereka membentuk perisai dari batu aeder dan mementalkan kembali serangan ke arah Cyclops, membuat Cyclops kalah seketika. Tak disangka, essence Yuji bertambah menjadi total ke 325. Sungguh realistis. Usut punya usut. Rupanya Yuji mencatat seluruh hal mengenai Cyclops, mulai dari kriteria hingga cara mengalahkan Cyclops. Aits. Namun itu tidaklah gratis. Di dunia nyata, diperlukan 10 essence hanya untuk membuka halaman awal, dan 10 lagi untuk membuka informasi mengenai kelemahan dan cara mengalahkan Cyclops. Yeon tertawa karena 10 essence adalah harga yang murah. Namun, dia mulai marah karena tidak sadar jika ada biaya tambahan 10 essence lagi jika ingin melihat keseluruhan informasi. Tadinya, ia santai dan bilang kalau 10 essence itu mudah didapatkan, dan kebetulan ia memiliki 10 essence. Namun, ia tidak memiliki 20 essence, yaitu jumlah total yang harus dibayar untuk melihat. Dirinya sudah menuliskan seluruh info dan mendapatkan banjir essence. Ia memasang sistem pembayaran dengan nama anonim atau tidak diketahui. Di tempat Guild Eternal Flame, terlihat banyak hunter berbaris. Mereka merasa Wiki Hunter sangat luar biasa karena meski harus membayar 10 essence, namun profit yang didapat juga tidak main-main, yaitu hunter bisa mendapatkan informasi mengenai cara mengalahkan monster dan juga buff HP sebanyak 15%. Dan mana sebanyak 15%. Belum lagi, baru-baru ini mereka mendapatkan potion terbaru Yuji, menambah semangat mereka berburu.
dan skill yang membuat mana mereka abadi untuk 10 detik. Itu sangatlah curang. Zero mana skill. Potion kuning ini benar-benar memberikan dampak. Dan perlu diingat, dengan skill menulis indah, maka beberapa gerbang akan terbuka. Lalu, dengan adanya buff ini, akan mempermudah mengalahkan Cyclops. Lalu, para petinggi guild bertanya-tanya, jikalau memangnya ada ya gerbang Cyclops di negara ini. Itu gerbang susah loh, kata para petinggi. Dan ternyata beneran ada loh. Banyak gerbang Cyclops bermunculan di kota-kota ataupun hutan. Ketua guild ini lumayan cerdas. Dia memikirkan jika bisa saja. Ini adalah efek dari diperbaharuinya Hunter Wiki. Yang tentu, kita tahu betul ini adalah efek dari skill menulis indah milik Yuji. Terlihat, teman Yan sedang menangis karena essence miliknya disedot habis oleh Yan demi membuka Hunter Wiki. Tapi Yan berkata kalau esensenya kembali padanya, bahkan dengan jumlah yang lebih banyak. Tibalah saatnya mereka melawan Cyclops. Dan tanpa effort yang besar, mereka dapat mengalahkan Cyclops. Terlihat, ternyata Yan tidak sampai setinggi lutut Cyclops. Ini menunjukkan betapa besarnya Cyclops. Lalu, di televisi muncul banyak berita mengenai penaklukan gerbang Cyclops yang sangat mudah oleh para hunter. Yuji yang menonton TV di tokonya, tersenyum dan terlihat sudah mengumpulkan hingga 2175 essence. Perlu diingat, seorang Yan saja perlu berjuang untuk mendapatkan hanya 10 essence. Dan Yuji memiliki 200 kali lipat lebih banyak dari yang dimiliki oleh Hayen dengan kerja keras. Namun tentunya semua ini bukan tanpa sebab. Seketika humming bell Yuji mengajak Beom untuk pergi memeriksa sekitar. Mereka disummon ke sebuah gerbang pantai. Dan sistem meminta Yuji untuk membantu pemakan dunia yang kelaparan. Ternyata pemakan dunia yang dimaksud adalah seekor paus seukuran pulau. Perlu diingat, di dunia mimpi ini Yuji besar. Dan kalau ada makhluk yang lebih besar daripada Yuji, dapat dibayangkan sebagaimana besarnya ia di dunia nyata. Tentu bisa seukuran pulau. Yuji, Beom, dan Tradrone tengah berdiri di atas tubuh paus tersebut. Sistem menyuruh Yuji untuk memakai essence untuk memberi makan paus tersebut. Dan tanpa pikir panjang, Yuji menuruti keinginan sistem untuk menolong paus kelaparan tersebut. Dan paus tersebut menjadi imut dan lucu. Yuji tidak tahan dan langsung memeluknya. Di belakang, Beo menggeram cemburu. Bahkan, saat disapa oleh Yuji, ia hanya memalingkan wajahnya. Sungguh kucing yang cemburuan Beom ini. Di sisi lain, paus memberikan banyak ikan, udang dan kerang pada Yuji. Beom yang tadinya marah, menjadi luluh karena telah disogok ikan oleh pemakan dunia. Lalu, kerang ikan dan udang juga diangkut oleh para Tradrone. Tapi ya guys, mengapa nama pausnya ini pemakan dunia? Sungguh horor. Namun imut sekali paus ini, kecuali ukurannya. Di sisi lain, berita tentang munculnya monster air raksasa disiarkan di televisi. Paus kuning muncul dan mengalahkan gurita yang sedang berusaha untuk menyerang manusia yang tinggal di dekat teritorial laut. Ketua guild bertanya-tanya apakah paus itu salah satu ciptaan dewa, dan bawahannya mengkonfirmasi hal tersebut. Ciri-ciri paus ini mirip seperti di dalam buku. Namun, tentu semua orang berharap hewan ini tidak jahat. Dan ya, memang dalam sejarahnya sekalipun, para nature god ini memang baik hati dan senantiasa menjaga ekosistem juga keseimbangan dunia. Terlebih kedua, nature god telah dijinakan oleh Yuji, dan salah satunya bahkan selalu menempel dengan Yuji setiap waktu. Di tokonya, Yuji dan Sun yang berdiskusi mengenai kerajaan Estram. Pembicaraan mereka begitu seru, sampai terasa seperti dongeng bagi Beong. Sun yang membawa tumpukan buku-buku tua yang bersangkutan dengan kerajaan Estram, dikarenakan orang-orang zaman sekarang tidak tertarik pada masa lalu. Yuji menampilkan salinan dari peta Estram, meskipun Sun yang adalah orang yang menemukan peta kuno tersebut. Namun, pada dasarnya langsung dipinjam oleh Yuji, tanpa Sun yang membaca terlalu banyak. Sun yang memperhatikan detail penting pada peta tersebut, dan kagum mengenai ketelitian Yuji. Yang padahal, itu adalah kerjaan dari para Tradrone, yang kini sedang berpetualang sampai mengibarkan bendera merah. Yuji berpikir kalau pekerjaan Tradrone ini sangat sempurna, dan Sun yang memuji detailnya, bahkan jalan-jalan di gang sempit pun digambar dengan jelas. Yuji mengatakan, jika menambahkan sungai Teos, maka peta ini akan selesai. Namun, Sun yang heran, mengapa Yuji sangat terobsesi untuk memperbaiki peta ini? Terlebih peta tersebut adalah peta kuno yang tidak banyak orang tahu. Dan Yuji mengatakan kalau ini pasti akan membantu seseorang. Yep, Hyejin. Dengan adanya peta ini, kita bisa saja bertemu dengan kakak dari Hyejin, yang bernama Han Seung Hyuk, sang hunter terkuat nomor 1.
Sun yang menyeringai dan menduga kalau pasti ini demi seseorang. Tapi bahkan Yuji membantu Hyejin dengan tidak sadar. Akhirnya, Sun yang pamit dan Yuji mengatakan, jika ingin mendapatkan posion, sebisa mungkin datanglah sebelum jam operasional toko. Karena kita tahu, toko Yuji ini ramai sekarang, atau Yuji juga sering tutup untuk bobo. Setelah Sun yang pergi, Yuji membalik halaman Eternal Book. Ternyata ia mendapatkan skill baru, Persuade, yang dimana skill tersebut berfungsi untuk menemukan jejak seseorang yang menghilang. Akhirnya Yuji merobek scroll Persuade dari Eternal Book. Yuji bersemangat dengan kemampuan barunya, dan Beom memberinya selamat atas hal tersebut. Yuji mengajak Beom untuk masuk ke dunia mimpi, dan terlihat air sudah menjadi bersih. Juga, Solar Apple menjadi level ketiga. Ini berkat World Eater, sang Pokemon baru Yuji. Berupa paus kuning ia pun disambut oleh kawanan Tradrone. Dan terlihat, sang Panglima sudah semakin besar setiap harinya. Mungkin, kini ia sudah sebesar Cyclops, dan itu membuat Yuji kagum. Tradrone memberikan banyak buah dari World Tree. Yuji berterima kasih dan melakukan tos dengan Panglima Tradrone. Tiba-tiba, Beom dan Tradrone ingin agar Yuji memanjat pohon. Di sana Tradrone menunjukkan hal yang selama ini Yuji cari. Benua Gehenna, yang ternyata cukup dekat dengan dunia mimpi ini. Saat ia akan turun, dia dibelit oleh monster tanaman. Awalnya Yuji ketakutan dan mengira dirinya diserang. Namun, rupanya tumbuhan ini hanya ingin membantu Yuji turun. Dan dia senang mendapatkan pet-pet dari Yuji. Yuji dan Tradrone mulai berpikir cara untuk pergi ke Gunung Apeto. Lalu ia teringat kalau Gunung Apeto adalah tempat terdamparnya orang-orang dari kerajaan Estram. Lalu kakak dari Hyejin juga ada di sekitar sana, tepatnya di Sungai Teos. Yuji mulai memetakan jalan menuju ke Sungai Teos, tentu karena harus melewati Gunung Apeto juga. Jadinya ia meminta sedikit saran pada Tradrone. Saat ia mulai berjalan, Hexagonal kembali menghalangi Yuji. Hanya disinilah batas Yuji untuk pergi saat ini. Lalu, Yuji meminta penyelidikan lebih lanjut pada para Tradrone, dan mereka pun menjawab dengan kompak, "Yes, sir." Tradrone pergi ke Gunung Apato menuju Sungai Teos. Di sisi lain, Beom juga tanpa berkata apapun pergi meninggalkan Yuji. Bahkan Pokemon tanaman ikut bingung dibuat Yuji. Baru saja Yuji ingin mencari Beom, ia kembali ke dunia nyata. Karena rupanya, Hyejin datang ke toko bersama dengan seorang dari manajemen Hunter, bernama Kim Hyung-suk. Mereka sedikit heran karena Yuji murung. Namun Kim memperkenalkan diri, dan Yuji juga membalas dengan sopan. Kim memuji tentang betapa bagusnya posion buatan Yuji, dan hal tersebut menarik minat Kim beserta banyak tokoh besar lainnya. Dan Yuji hanya tersenyum, lalu meminta mereka duduk dan ia akan menyajikan teh. Yuji memberikan gulungan sihir pada Hyejin. Scroll of Genie, Trace. Hal ini membuat Hyejin dan Kim terkejut, karena ini pertama kalinya Yuji memberitahukan bahwa dirinya dapat membuat gulungan. Dan gulungan tersebut bukanlah gulungan biasa, melainkan gulungan sihir yang sangatlah luar biasa hebat. Yuji mengatakan kalau gulungan sihir ini akan membantu Hyejin untuk menemukan kakaknya yang hilang. Kim mengetahui kalau Yuji membuat kontrak. Kontrak yang dimaksudkan tentu saja kontrak-kontrak dengan Nature God. Atau Nature God. Yuji terkejut karena Kim mengetahui semua hal tersebut bahkan pada awalnya. Saat Kim mengatakan Nature God saja Yuji sudah terkejut. Kim melanjutkan, jikalau dirinya tidak keberatan atau semacamnya, melainkan hanya ingin memberitahu Yuji bahwa dirinya, Yujiha adalah orang yang sangat penting di asosiasi Hunter. Ini masih belum membahas Nature God. Namun, berkat potion Yuji, tingkat kematian Hunter berkurang sampai 20%. Dan itu jumlah yang besar. Lalu, Kim memberikan kartu nama, yang dimana, jika Yuji membutuhkan apapun, ia dapat menelpon Kim kapanpun ia mau. Kali ini Yuji tidak menolak. Karena, ini juga artinya keuntungan dan demi masa depan tokonya yang lebih baik. Hyejin sedikit menyela karena Kim seakan ingin memiliki hubungan pribadi dengan Yuji. Namun Kim menegaskan kalau sekarang saja mereka bertiga sudah memiliki hubungan tersebut. Tentu jika memiliki sahabat yang hebat, maka masa depan Hunter juga akan cerah. Hyejin sedikit meminta maaf pada Yuji, karena Kim ini dikenal sebagai orang yang gila kerja. Bahkan terkadang tidak tidur hanya untuk menguji suatu kasus. Dan lagi, kalau kita lihat ke belakang, Kim adalah satu-satunya orang yang menyadari mengenai skill menulis indah milik Yuji. Menunjukkan betapa cerdasnya ia. Akhirnya obrolan selesai. Kim pulang dengan satu box penuh posion. Dan ia terlihat berbinar-binar setelah Kim pergi. Akhirnya Yuji dan Hyejin kembali masuk ke toko. Yuji menggambar kastil kerajaan Estram dan Gunung Apato.
Yuji menjelaskan, jika scroll ini akan membimbing mereka sedekat mungkin menuju Seunghyu, kakak dari Hyejin. Hyejin sangat bersemangat dan mengatakan akan membantu sebisa mungkin untuk menemukan kakaknya. Di akhir obrolan, akhirnya Hyejin sadar, loh kucing lu mana? Dan Yuji mengatakan kalau Beom sedang traveling. Lalu, di tempat Beom, ternyata ia sudah berada di hadapan para goblin yang tengah merantai seekor serigala raksasa. Ini mengingatkan kita, jika saat pertama Yuji bertemu Beom dalam keadaan pingsan dan terluka parah. Beom menatap goblin dengan tatapan sinis, dan Beom sudah berada di wujud nature god miliknya. Saat Beom berjalan, para goblin hanya menunduk kaku. Saat langkah kedua Beom ambil goblin lari ketakutan, mengetahui seberapa kuat makhluk di hadapannya. Beom mulai menggigit rantai yang membelenggu serigala tersebut. Namun serigala yang bernama Growler ini sama sekali tidak ingin berterima kasih. Beom yang geram merubah Growler menjadi kecil dan membawanya di mulut. Beom mengatakan jikalau World Tree sudah pulih. Dan kamu, Growler, ikut saja denganku. Jangan banyak omong. Beom mulai berlari membawa Growler ke tempat yang aman. Yuji bersama Hwan Sun yang Andy the Gang sedang berdiri di hadapan kastil dungeon level ketiga. Sun yang bertanya mengapa Yuji ingin pergi ke tempat ini. Teman-teman Sun yang tidak keberatan, karena mereka juga senang menolong Yuji. Balas budi dari posion gratis yang sudah Yuji berikan beberapa hari. Dan posion yang mereka terima terbilang sangatlah banyak dan juga bermanfaat untuk penjelajahan. Mereka mulai berjalan menjelajahi dungeon dan tiba di Sungai Tails, tempat tujuan Yuji. Sun yang menatap sungai, namun efek Scroll of Hope aktif. Kina ingin mengingatkan kepada teman-teman, jika gulungan sihir ini dapat mengabulkan keinginan dengan bayaran. Pas suatu kondisi, yaitu si peminta harus menghadapi cobaan dan bahaya terlebih dahulu sebelum permintaannya akan diberikan. Sun yang terseret arus dan tenggelam ke sungai. Yuji melompat tanpa ragu, berusaha meraih Sun yang agar selamat. Namun, di belakangnya siluet paus tercipta. Ternyata World Eater membantu Yuji naik ke permukaan, dan mereka berdua pun selamat. Yuji mengelus World Eater dan berterima kasih. Kini World Eater memakai ukuran normalnya. Di sisi lain, hadiah dari Scroll of Hope akhirnya mereka dapatkan. Lingkaran sihir yang kemungkinan adalah sihir teleportasi yang menghilangkan kakak Hyejin ketemu. Itu membuat Yuji sangat gembira. Terlihat, selain mendapati lokasi lingkaran sihir, Sun yang juga mendapat artefak bros yang dapat menambah kemampuan kreatifnya hingga 10%. Ia mengujinya dan membuat naga dari kertas. Karena hari sudah sore, mereka memutuskan untuk pulang. Yuji senang karena ia mendapatkan informasi mengenai Gate of Dimensional yang membuatnya dapat sedikit memahami mengenai dimensi, karena ia sangat penasaran mengenai para Tradrone yang dapat bergerak bebas kemanapun. Sementara dirinya selalu dihalangi oleh Hexagonal, ia pun pulang untuk kembali ke dunia mimpi. Di sana, ia mendapati Beom yang menjadi raksasa, tengah membawa Growler di mulutnya. Sistem bertanya pada Yuji, apakah ia ingin menolong Growler dan merawatnya, dan Yuji menjawab mau. Growler adalah salah satu dari Nature God. Setelah Yuji menekan tombol yes, kini Growler mulai dipulihkan oleh pohon dunia. Dan matanya menunjukkan keheranan. Yuji memeluk Growler dan memberinya nama Dogo. Growler yang kini kita panggil Dogo sangat tidak suka dengan nama itu karena terlalu payah dan asal. Tapi, Beom juga menyuruh Dogo untuk sabar saja. Nama aslinya saja Actes diubah menjadi Beom loh. Di sisi lain, Tradrone mengelilingi Dogo. Dogo ini memiliki pasif unik, meningkatkan 10% kekuatan Pokemon dan 20% jumlah Pokemon Yuji. Lalu yang paling luar biasa adalah kemampuannya untuk mendeteksi bahaya, bahkan sampai radius 2 km. Saat ini ia memimpin Tradrone untuk mengejar para goblin untuk balas dendam. Dan terlihat, tumpukan Aether yang menggunung sudah ia bawakan untuk Yuji. Yuji memberikan Danggopinus merah saat ia ingin menyuapi Dogo. Beom datang dan memakan Dango tersebut, membuat dirinya bertengkar dengan Dogo. Beom bersikeras jika siapa cepat dia dapat loh, tapi Dogo tidak terima akan hal tersebut. Yuji menangkap mereka dan berkata jika mereka tidak akan diberi makan jika berkelahi. Beom hanya mengejek Dogo, sementara Dogo masih terlihat kesal.
Kim bertanya apa benar Yuji dapat melihat status artefak dengan terperinci dan Yuji mengatakan bisa. Karena guys, sistem hanya dapat dilihat oleh Yuji. Dan orang-orang hanya asal saja dalam menentukan nilai suatu benda. Yuji bertanya, kenapa Cho menemani Kim bukannya Yeon? Namun Chulyun menjelaskan kalau Yeon agak tantrum akibat ditolak oleh Yuji untuk masuk ke Eternal Flame. Dan juga, Chulyun ingin tahu tentang Yuji yang dapat membuat scroll dan potion lebih lanjut. Akhirnya mereka duduk, dan Kim menjelaskan kalau skill dari Yuji ini sangatlah berharga. Karena, bisa saja seluruh hunter di seluruh dunia datang ke toko Yuji. Membuat antrian hingga ribuan kilometer, meskipun Yuji ingin membantu hunter. Namun, jangan lupakan privasinya. Dan Kim memiliki satu cara jitu untuk memanfaatkan kemampuan Yuji, yaitu memakai HunterNet. Yeon yang seperti biasa scroll HunterNet. Terkejut dengan postingan terbaru informasion mengenai penafsiran artefak. Penafsiran dibuka dari pukul 10 sampai pukul 1 siang. Maksimal hingga 60 hunter dapat bertanya mengenai artefak yang ia inginkan. Dan lokasinya, ruangan bawah tanah kamar 02. Dari gedung Eternal Flame, ia terkejutlah Yeon. Ini ngapain ada acara di gedungku? Saat Yeon sedang membaca dengan teliti. Slot 60 orang habis seketika, hanya dalam hitungan detik. Lagi-lagi Yeon kurang beruntung. Keesokan harinya, Yuji mulai melakukan pekerjaan penafsiran. Yuji menyamar memakai topeng kucing. Penafsiran yang dilakukan adalah dengan mengetahui seluruh potensi dari artefak seorang hunter. Mulai dari stat dasar, hingga kombinasi apa yang dapat dipakai dalam kondisi tertentu. Di tempat lain, Chulyun sedang dimarahi oleh Yeon. Karena gudangnya penuh dengan artefak, tapi ia tidak tahu cara memakainya. Namun Chulyun tidak berkoordinasi mengenai tafsiran tersebut. Terlebih, jadwal sudah penuh sampai 3 bulan ke depan. Chulyun mengatakan kalau yang memintanya adalah Pak Kim. Jetia pun tidak dapat berbuat banyak. Dan di titik ini Yeon belum tahu kalau Yuji adalah orang yang menjadi penafsir. Chulyun hanya mengatakan kalau Yeon kurang fasten. Yeon ditinggalkan dengan perasaan kesal. Dan Yuji merasa merinding akan hal itu. Lalu, Yuji membuat 2 potion overpower lainnya. Efek yang pertama Zero Mana Skill selama 11 detik dan Regen 11% HP. Dan potion kedua Zero Mana Skill selama 16 detik dan Regen HP 16%. Chulyun dan Yuji berhasil membuat meja mereka penuh dengan potion. Chulyun heran mengapa milik Yuji sangat overpower, sementara dirinya tidak. Dan Yuji menjelaskan kalau ada beberapa perbedaan. Jadi guys 11% di atas adalah hasil buatan Chulyun. Sementara 16% adalah hasil buatan Yuji, dan mereka menamai poison ini sebagai special potion. Yuji kembali ke toko dan merasa sangat sibuk hari ini. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali ke dunia mimpi dan disambut oleh para Tradrone. Terlihat Tradrone dan Growler sedang farming Ether juga Solar Apple. Namun, tiba-tiba Growler merasakan ada penyusup yang datang. Dengan cepat, ia memimpin para Tradrone untuk mengalahkan penyusup dan dengan cepat, para Goblin dikalahkan. Kini Tradrone mendapatkan job baru, Tradrone Scout. Growler membanggakan dirinya kepada Actis. Namun Actis menjawab dengan sarkas. Menyuruhnya untuk bekerja dengan lebih semangat lagi. Hal itu membuat Growler tidak senang. Yuji menangkap mereka berdua. Dan menyadari, kini Gunung Apeto sudah dapat dijelajahi tanpa harus terhalang heksagonal. Yuji memasuki wilayah Gehenna. Namun tetap ada batas heksagonal di area tersebut. Tiba-tiba ia mendapat skill God Vision. Tanpa lama-lama, Yuji memakai skill ini dan membuat lingkaran spiral, menariknya menuju alam para dewa. Ia memperhatikan ada pertarungan antara para hunter dengan goblin dan orc. Di sana akhirnya ia menemukan kakak dari Hyejin, yang ternyata terteleport kemari. Yuji menatap belakangnya dan mengambil kesimpulan. Jika World Tree adalah penghubung antara benua Gehenna dan dunia asalnya, perlu diingat, dunia mimpi ini adalah dungeon. Dan entah mengapa, Yukina merasa kalau pohon dunia ini semakin besar. Bagaimana menurut teman-teman? Yuji memperhatikan. Rupanya kakak dari Hyejin ini bersama dengan pangeran dari kerajaan Estram. Sungguk mengatakan, jika ada kemungkinan, jika orc, monster haram, dan perampok bekerja sama untuk melawan mereka, tujuannya tentu demi mengamankan sumber makanan. Makanan memang penting. Akhirnya Sangguk merangkul teman-temannya untuk kembali pulang. Di sisi lain, Yuji dan para Tradrone sedang memikirkan strategi. Beom alias Actis tersenyum kegirangan akan rapat strategi ini. Namun sebaliknya,
Growler malas tapi terpaksa ikut dalam rapat ini. Yuji meminta Panglima Tradrone untuk pergi ke Gunung Apeto, dan sebisa mungkin, jika mereka melihat lingkaran teleportasi, hubungilah Yuji. Yuji memperhatikan seluruh warga yang terdampak tengah berkumpul di depan sebuah pintu kastil. Yuji berpikir untuk mencomot kakak Hyejin. Ia ingin langsung membawa kakak Hyejin pulang saat ini juga. Namun sistem melarangnya melakukan hal tersebut. Lalu, ia meminta bantuan Tradrone untuk memikirkan suatu solusi. Karena guys, Tradrone ini sangatlah cerdas dan sudah menyelesaikan banyak masalah. Yuji, Beom, dan Tradrone mulai berdiskusi. Yuji bertanya, apakah Tradrone mengetahui info mengenai sihir teleportasi? Sambil menunjuk sebuah gulungan, Tradrone yang lain sudah membuat lingkaran dan mereka berdiri mengelilingi lingkaran tersebut. Juga, Panglima Tradrone membawa essence di tangannya. Ia mengeluarkan aura kekuatannya, menekan ke arah batu essence, membuat lingkaran sihir bersinar dengan sangat terang. Yuji kagum melihatnya. Yuji yakin, jika lingkaran hijau adalah lingkaran untuk masuk ke suatu dungeon, sementara lingkaran kuning adalah untuk kembali ke titik awal. Dan ini menjelaskan mengenai cara Tradrone berpergian dari dunia mimpi ke dunia nyata, yaitu dengan sihir teleportasi tersebut. Namun, Tradrone menyangkal pemikiran Yuji tersebut. Tradrone tidak memakai lingkaran sihir tersebut, melainkan mereka memang bebas berpindah dunia, karena pada dasarnya, Tradrone adalah mythical monster, dan juga kini menjadi Pokemon milik Yuji. Jadinya, mereka disayangi oleh World Tree dan memanfaatkan kepercayaan tersebut. Tradrone ingin menebar kebaikan dengan mengalahkan monster kuat yang tidak dapat dikalahkan oleh manusia. Yuji meminta Tradrone untuk berpatroli di Gunung Apeto. Ia berharap dapat menemukan lingkaran sihir, karena menurutnya lingkaran kuning yang dibuat oleh Tradrone memakai batu essence akan membawa mereka menuju Gunung Apeto, dan Tradrone menjawab oke. Di sisi lain, Pangeran mulai berdebat dengan Baron Zero Akhlak. Ya karena persediaan makanan lagi tipis woi, ini malah ditimbun. Tentu ia pun marah. Namun, Baron mengatakan kalau rakyatnya bersusah payah mengumpulkan makanan ini. Tentu ini tindakan yang sangat kurang ajar terhadap pangeran. Namun, Baron menjelaskan kalau kedudukan mereka setara sekarang. Tidak. Malahan Baron lebih diunggulkan. Dan jika pangeran mau makanan, maka ia harus menyiapkan batu mithril sebagai bayarannya. Hal ini membuat pangeran kesal. Mithril sangatlah langka. Ditambah, tempat ini banyak monster. Tentu akan sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan batu mithril. Namun pelayan Baron menjelaskan kalau di Gunung Apeto, mereka bisa mendapatkan banyak mithril. Karena rumornya, di sana ada banyak mithril yang mudah ditambang oleh mereka. Tentu bukan berarti tidak bahaya. Bawahan pangeran, yang bernama Jian murka. Namun pangeran menenangkannya, dan justru bertanya jalan untuk menuju ke lembah yang dimaksud. Baron tetap dengan wajah sinisnya, yakin pangeran akan gagal, atau setidaknya mengalami kerugian besar dalam perjalanannya kali ini. Namun, pangeran tidak terprovokasi, dan ia mengatakan, sebagai seorang pangeran, dirinya akan menjaga rakyatnya. Pangeran tidak akan membiarkan rakyatnya mati kelaparan. Selain itu, mereka sudah rela mengikutinya sampai titik ini. Anggap saja ini balas budinya. Bawahan Baron Zero Akhlak ini mengatakan, kalau makanan baru akan diberikan jika mithril sudah diserahkan. Pangeran yang ternyata bernama Edin Stahl ini setuju akan hal tersebut. Namun sebagai balasannya, Edi ingin agar dirinya diperkenalkan dengan perihutan. Tapi Baron Zero Akhlak menolaknya. Sanggup memuji pangeran karena dapat menahan emosi. Namun, ia tidak ingin mati hanya karena pergi ke tempat berbahaya. Karena ada wanita yang menunggu. Ini tidak dijelaskan. Siapa wanita yang dimaksud? Apakah Hyejin? Atau seorang gadis biarawati yang kini tengah melantunkan doa. Namun, Edin mengatakan untuk tidak khawatir, karena dirinya akan memastikan semua anggota selamat sampai tujuan, dan mendapatkan apa yang mereka mau. Di sisi lain Yuji kini sedang melayang sambil menonton drama tersebut. Sayangnya tidak ada popcorn, dan ia mulai mendapatkan kesimpulan. Jadi, pada awalnya kerajaan Esram ini tentram, namun akhirnya diusik oleh para undead. Tentu undead sudah kalah, namun mereka masih terjebak di sini. Yuji yang memperhatikan dari atas kagum. Mereka pergi menuju sarang ogre, dan gadis biarawati yang bernama Selena memanjatkan doa pada Yuji. Sistem memberitahu Yuji kalau doa Selena ini sangatlah tulus. Dan juga kini Yuji diberi kemampuan untuk berbicara via telepati dengan Selena. Yuji mencoba mengatakan sesuatu. Namun, durasi untuk mengobrol hanya 3 menit. Jadi ia harus memanfaatkannya dengan baik. Sekali lagi, ia meminta Yuji mulai membagi tugas. Tradrone Knight disuruh pergi ke Gunung Apeto,
membantu jika dibutuhkan, dan mencari sesuatu yang penting untuk Yuji. Lalu, Tradrone Scout juga diberi tugas untuk memantau para pengungsi dari kerajaan Estram. Yuji meminta, jika ada yang aneh maka tolong lapor. Terakhir, Panglima Tradrone disuruh untuk menemani Yuji. Sementara pasukan yang lain mulai berpencar. Ia ingin Panglima menyerahkan sebuah pedang. Di sisi lain, Beom dan Growler membicarakan sebuah topik yang agak ambigu, mengatakan jika mungkin mereka berdua akan mati jika tidak bertindak. Di tempatnya, Baron Zero Ahlak dan pengawalnya tengah merencanakan suatu hal yang jahat. Tradrone memperhatikan dari belakang dengan diam. Yuji yang menonton dari atas, mulai mencaci Baron Zero Ahlak dengan segala nama yang dapat ia sebutkan. Bahkan Panglima ikut kesal. Yuji ingin agar Selena berdoa lagi. Bahkan ia sampai ingin menekan genteng rumah Selena. Namun dihalangi oleh sistem. Hal ini melanggar aturan. Ya, sebenarnya, para orc sudah diberikan ramuan penguat oleh Baron. Dan hal ini jugalah yang membuat Yuji marah sampai mencari Baron. Namun, tentu hal itu tidak masalah bagi Hunter nomor satu. Sangguk mulai melawan orc tanpa kesulitan. Ia mengayunkan pedangnya dan beradu dengan gada orc. Lalu, Pangeran Edin juga berhasil mengalahkan salah satu orc. Terlihat, semua orc sudah berhasil dikalahkan oleh tim tersebut. Namun, pedang Sangguk tidak dapat menahan gempuran dari pertarungan macam ini. Pedang ini hanya pedang biasa, dan bisa patah kapanpun jika ia lengah. Karena lengah, ia ditangkap oleh orc gondrong dan dilempar sangat jauh menuju ke arah pepohonan. Di sisi lain, dua orc lain datang. Menambah buruk keadaan yang saat ini sudah buruk, Pangeran bersiap dengan pedangnya. Namun, tiba-tiba saja Tradrone muncul dan menghadang laju orc. Di sisi lain, akhirnya Selena mulai berdoa kembali. Sungguh taat Selena ini. Dan ternyata, Tradrone yang dikirim untuk membantu Pangeran adalah Panglima Tradrone yang dari tadi bersama Yuji. Mereka tidak dapat membantu secara langsung. Namun dengan doa Selena berhasil untuk membuat sistem ingin membantunya. Membuat Yuji dapat mengirimkan Panglima Tradrone. Sungguh baik hati Selena ini. Lalu, dengan mudah Tradrone menggampar kepala orc. Dibalas dengan ayunan gada. Tapi, Tradrone malah menangkap tangan orc. Dan dengan mudah memukul. Gada orc terjatuh. Dan kini, ia dikepung dari ketiga sisi oleh Edin, Sangguk, dan Tradrone. Membuat orc sedikit panik. Namun, serangan mereka tidak sama sekali mempan pada orc ini, yang rupanya memiliki dosis ramuan tertinggi. Sangguk yang lengah terkena serangan telak, membuat ia terpental dan mengeluarkan batuk cairan merah. Ia dibantu oleh kedua NPC dan menyuruh semua NPC mundur. Orc kali ini terlalu kuat. Untuk memperburuk keadaan, orc yang kini sedang bergulat dengan Tradrone dibantu oleh orc lain yang datang dari sudut hutan. Namun, percuma. Panglima Tradrone tidaklah naif. Ia memutar orc dan melemparkan mereka berdua. Namun mereka tetap belum kalah dan kembali bangkit. Orc mengeluarkan aura kekuatannya. Mereka melesat ke dua titik, yaitu ke arah Panglima Tradrone dan ke arah Sangguk. Dengan mudah, Tradrone menyerang orc. Tradrone masih tidak merubah ekspresinya dan tidak menganggap hal ini seperti pertarungan. Namun, berbeda dengan sisi yang satunya, Sangguk berjuang keras melawan kuatnya orc ini. Ia mengeluarkan skill Haste Vial, menambah speednya beberapa persen lalu melesat ke hadapan monster. Kini, ia tidak main-main dan mengeluarkan 3 tebasan dengan cepat, memutuskan kepala dari orc dan membawanya pada kemenangan. Namun, hal ini tidak gratis. Bayarannya adalah stamina Sangguk terkuras banyak, ditambah pedangnya yang retak mulai pecah berkeping-keping. Tidak mampu lagi untuk menahan beban pertarungan antar hunter rank tinggi. Di sebelahnya, Tradrone mengakhiri serangan dengan serangan petir. Namun, tubuh orc yang kalah terjatuh ke arah Sangguk, yang kini sudah kehabisan energi. Ia panik dan berusaha lari. Namun, ia tetap tertindih oleh tubuh orc panggang tersebut. Edin hanya tertawa sebelum membantunya berdiri. Di belakang mereka, Tradrone pamit pergi. Ia kembali kepada masternya, Yuji. Yuji mengatakan kalau pekerjaan yang dilaksanakan Panglima sangat bagus, dan Yuji cukup senang akan hal itu. Di tempat lain, Selena masih membungkuk dan berdoa. Ia diminta untuk istirahat oleh salah seorang pelayan. Namun, Selena sadar kalau makanan sedang sulit saat ini. Dan ia meminta agar Bibi memberikan makanan pada orang tua atau anak-anak saja. Karena Selena masih sibuk. Tiba-tiba, dalam doanya ini, Selena mulai mendengar perkataan Yuji. Dan Yuji menjelaskan jikalau dirinya adalah seorang utusan langit. Selena terkejut. Ia menangis terharu karena akhirnya doanya dijawab. Yuji tidak memiliki waktu untuk mengobrol santuy. Jadi, ia menyuruh Selena agar Selena
dapat memberikan informasi pada pangeran. Pangeran harus pergi ke arah timur, karena di timur ada sesuatu hal yang sangatlah penting. Di sisi lain, pelayan dari Baron Minus Ahlak mendengarkan Selena berbicara sendiri, dan ia malah mengatakan kalau Selena akhirnya sudah gila. Dan wajar kan Yukina memberikan gelar negatif ahlak padanya untuk saat ini. Itu gadis suci weh. Dikatain gila, biar apa coba. Akhirnya telepati antara Selena dan juga Yuji terputus. Selena bertekad, jika dirinya akan menjalankan nasihat dari Yuji. Di tempat lain, Sangguk yang habis bertarung brutal sedang diperban. Edin khawatir akan kondisi temannya ini, namun Sangguk menjelaskan kalau hal ini biasa saja. Sangguk dan Edin mengobrol. Mereka bingung dengan para Tradrone Warion yang tengah farming essence. Ya, ini pemandangan yang tidak biasa. Tak lama, pelayan dari Holy Gero Saint Selena tiba dan memberikan kabar darurat. Ya, hal yang dibicarakan oleh Yuji tadi. Pelayan mengatakan kalau pangeran harus segera pergi ke Gunung Apeto area timur. Namun ia mengeluh karena Mithril ada di utara. Tapi pelayan menegaskan jika ini adalah perkataan dari gadis suci dan Selena sudah mendapatkan wahyu dari utusan langit. Hal tersebut membuat Eden yakin untuk mengikuti arahan dari Selena. Sebelum pergi, Sangguk meminjam pedang Jian karena pedang miliknya baru saja patah beberapa detik yang lalu. Jian sedikit mengeluh tapi tidak dapat berbuat banyak. Eden memerintahkan pasukan untuk berjaga di sini dan mereka berdua akan pergi karena aman di sini. Mengingat ada Tradrone yang berjaga, Eden dan Sangguk meyakini jikalau Tradrone adalah utusan langit, kumbang dari surga. Di sisi lain, rupanya Yuji sudah kembali ke dunia asal, dan kini ia mengunjungi rumah Hyejin. Hyejin memberi izin Yuji untuk masuk. Mereka duduk dan Hyejin sudah menyeduh teh untuk tamunya. Yuji langsung ke intinya. Ia ingin meminjam pedang Sangguk karena Yuji sudah menemukan keberadaan dari kakak Hyejin tersebut. Awalnya ia ragu, namun ia tahu kalau kakak Hyejin ada di benua Gehenna. Yuji menahan diri dan baru akan memberitahu Hyejin jika ia sudah melihat Sangguk dengan matanya sendiri. Dan sekarang, ia sudah melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, ia menemui Hyejin sekarang. Karena yang ia berikan bukanlah harapan palsu, melainkan suatu kabar yang nyata. Yuji mengatakan kalau dirinya tahu cara untuk membuat Sangguk kembali. Namun, untuk saat ini masih berupa hipotesis dan belum terbukti. Namun Hyejin dengan bersemangat mengatakan akan membantu dengan semaksimal mungkin untuk menemukan kakaknya dan tidak butuh waktu lama. Hyejin pergi ke kamar Sangguk, mengambil pedangnya, dan menyerahkannya pada Yujiha. Yuji berpamitan pada Hyejin karena ia akan berangkat sekarang. Di tokonya, ternyata Beom dan Growler Dogo sudah menunggu. Rupanya Growler ingin membantu Yuji, dan Yuji setuju. Ia membawa Growler bersamanya. Kini, mereka berdua sudah berada di dunia mimpi, dan berjalan menyusuri hutan. Sementara itu, Sangguk dan Edin sudah berdiri di sebuah pintu. Rupanya, terowongan ini adalah jalan yang mereka gunakan saat lari dari Paralik. Edin menjelaskan kalau di dalam Gunung Apeto ada banyak terowongan. Dan di sini terjadi flashback. Rupanya, saat diteleport ke dungeon, Edin lah yang menyelamatkan Sangguk yang saat itu sudah pingsan. Edin dan Sangguk terus berjalan sambil bercerita. Hingga di suatu momen, mereka menemukan tanda X. Wah, harta karuni, pikir mereka berdua. Setelah merobohkan lantai dan berjalan sedikit, Edin menemukan pedangnya yang telah lama hilang. Hal itu membuka segel Edin. Yuji yang berhasil menyelesaikan semua misi, mulai dari membantu Selena hingga memberikan pedang kerajaan Estram pada Edin, membuat dirinya dibanjiri skill sekarang, dan kemampuan observasinya bertambah. Bahkan kemampuannya untuk membaca bahasa kuno ditingkatkan. Di sisi lain, Yuji mulai memberi makan para Pokemonnya yang sudah memiliki XP sebanyak 95%, yang artinya juga Tradrone dapat berevolusi sekali lagi. Di sisi lain, Growler lapar dan ingin mamam. Ia meraih pedang Sangguk dan minta disuapi 2000 Eder oleh Yuji. Essence Yuji masih tersisa 5325 lagi. Dan meski 2000 adalah harga yang mahal, namun demi Growler ia rela. Dan kini ia bersama Growler masuk ke Dimensional of God. Yuji memanggil-manggil serigala besar di depannya dengan nama Dogo, dan itu membuat Growler kesal. Ia menggeram dan memarahi Yuji karena sangat tidak niat dalam memberi nama, yang bahkan Yukina saja sampai memakai nama Growler. Hehe. Yuji meminta maaf. Namun, guguk tsundere ini hanya membuang muka dan mengatakan kalau nama itu tidak terlalu buruk dan ia menerimanya. Growler menjelaskan kalau dunia harusnya sudah kiamat sekarang. Namun, Yuji dipilih oleh World Tree untuk menanggung nasib dunia di pundaknya. Maka,
Nasib dunia ke depannya tergantung pada pilihan Yuji. Jika Yuji salah melangkah, bisa saja takdir dunia yang harusnya hancur akan dibiarkan. Maka dari itu, Yuji mulai bertekad untuk menyelamatkan dunia. Pertama-tama, ia akan memburu Griffin, dan ia dibantu oleh para Tradrone. Di tempat lain, Edin senang karena berhasil menemukan pedangnya yang telah lama hilang, dan ia menyebut kalau ini adalah keajaiban. Tentu ia harus berterima kasih atas doa tulus dari The Saint Selena. Sanggup melanjutkan kalau dirinya sudah tidak tahan dengan Baron. Namun, Edin melarangnya. Edin menjelaskan kalau meski mereka jahat, tapi mereka pernah menjadi rakyatnya. Namun, sanggup masuk geram dan ingin melawan mereka. Edin meminta maaf dan mengatakan kalau nanti saatnya akan tiba, mereka bisa selamat dari situasi ini. Namun sanggup tetap khawatir. Di sisi lain, perburuan Griffin dimulai, dan Panglima Tradrone dengan gagahnya melawan Griffin. Sementara Tradrone lainnya telah menyiapkan jaring untuk menangkap para Griffin yang dari tadi berlarian ke sana kemari. Karena pada dasarnya kemampuan Griffin ada pada kelincahan. Tradrone melompat dan hampir diterkam. Namun, serangan mereka berhasil tepat pada sasaran, membuat Griffin masuk pada jebakan. Perlahan damage yang diberikan membuat Griffin melambat. Namun, di saat yang bersamaan, Tradrone mencapai 100% evolusi dan mendapatkan skill. Skill itu adalah ledakan aura. Panglima Tradrone langsung test drive pada para Griffin, dan dengan mudah, ia mengalahkan para Griffin. Di sisi lain, pertarungan mereka dengan Griffin disaksikan oleh Sanggup dan Edin. Mereka ingin membantu para Tradrone, namun musuh dari Tradrone, yaitu Griffin, sudah tidak tersisa. Sebaliknya, Tradrone ingin agar mereka berdua cepat kembali ke desa. Tanpa berlama-lama mereka menurut, dan ini semua adalah rencana Yuji, yang sedari tadi masih memantau pergerakan mereka dari belakang. Di perjalanan, mereka menemukan bawahan Baron negatif akhlak yang sudah tak hidup. Sanggup kesal karena Baron mulai berani berbuat nekat, dan ia mengkhawatirkan Selena. Edin suka pada Selena, dan ini mengkonfirmasi Yukina jika wanita yang menunggu di awal tadi adalah Yejin. Di desa, terlihat para warga telah diikat satu sama lain dan dikumpulkan di depan gerbang desa. Di sana juga ada Jian dan para NPC yang tadi. Mereka diarak entah kemana. Baron negatif akhlak beserta bawahannya memperhatikan dari samping. Terlihat Selena berada di tengah mereka. Baron negatif akhlak menatap ke arah Jian dan berencana membunuhnya, membuat Selena sangat panik. Namun, Baron negatif akhlak berbalik. Ia berkata kalau dirinya akan menjadi penguasa di sini, dan Selena termasuk miliknya. Tanpa ia sadari, Edin sudah berada di belakangnya. Ia kesal karena Baron negatif akhlak berani menyentuh wajah cantik calon istrinya. Namun ia tetap sabar dan hanya mengikat mereka sambil mengangkat pedangnya tinggi. Edin mengatakan kalau dirinya akan membangun kerajaan Islam kembali di benua Gehenna tersebut. Akhirnya situasi damai, semua orang bahagia. Namun kepastian untuk hukuman kedua pemberontak beserta bawahannya belum ditentukan. Di sisi lain, Yuji pusing karena misi, item dan sistem semakin menjadi rumit. Bahkan kini ada dua item baru di hadapannya, yaitu telur Griffin dan logam yang sangat langka, Mithril. Mithril ini diambil oleh Tradrone penambang, dan kini Tradrone sudah mendapat job baru tanpa Yuji sadari. Telur Griffin dapat ditetaskan oleh Tradrone seperti biasa, sementara batu Mithril dipakai untuk eksperimen alkemis miliknya dengan cepat. Yuji menciptakan sebuah belati dari batu Mithril tersebut, dan efeknya luar biasa, menambah banyak stat dan resistensi. Terlebih, belati ini tidak dapat rusak ataupun berkarat. Sekali lagi, Yuji mendapatkan sebuah item overpower secara giveaway, luar biasa. Yuji berniat memberikan belati ini kepada Sun Yang, karena Sun Yang akan sangat cocok jika mendapat belati ini. Ia bisa menjadi leluasa dalam dungeon. Di sisi lain, rupanya Tradrone juga melapisi sayap miliknya dengan Mithril. Perlu diingat, Tradrone ini memiliki banyak skill termasuk crafting. Dan khususnya Panglima Tradrone memiliki semua skill tersebut. Penambang, warrior, king, crafting, scouting, hingga sihir pun dapat ia laksanakan. Di desa, terlihat kedua pengkhianat sudah dimasukkan ke dalam jeruji besi. Dengan kondisi mereka yang dirantai, itu pantas untuk mereka berdua. Sementara warga yang lain berpesta pora akan keberhasilan mereka. Edin menjelaskan kalau kedua orang itu akan diasingkan besok. Namun Sanggup tidak setuju dan ingin mereka mati. Namun, Edin melanjutkan, meski mereka jahat sekarang, setidaknya mereka pernah berjasa pada desa.
Saengguk mengerti. Meski ia kesal pada Edin, yang mengatakan semua itu dengan mata berbinar dan sekaan memamerkan ketampanannya. Saat mereka mengobrol, Selena datang dengan tergesa-gesa. Ia mengatakan kalau ada bimbingan baru dari utusan langit. Mereka semua keheranan. Namun Selena menerbangkan tulisan rune di udara dan mengatakan kalau inilah yang dikatakan utusan langit. Kini Selena bebas mengobrol dengan Yuji tanpa batasan 3 menit. Dan membuat Selena juga sangat bahagia akan hal tersebut. Seng sistem. Di akhir obrolan, akhirnya Selena mengatakan terima kasih atas semua bantuan Tuan Saengguk selama ini. Dan ia akan bertanya pada utusan langit mengenai cara untuk Saengguk pulang ke dimensi awal. Saengguk juga berterima kasih dan berharap hubungan mereka tidak terputus. Di tempat lain, tepatnya Dungeon Griffin, Hyejin bersama dengan Sun Yang dan teman-temannya sedang melakukan pembasmian. Hyejin menjadi penyerang utama. Sun Yang menggunakan kemampuannya untuk merubah kertas menjadi berwarna golden, menerbangkan mereka menuju wajah Griffin. Hyejin dan yang lain tidak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung melesat ke arah Griffin, menggunakan lesatan serangan pedang dan mengalahkan mereka. Di sisi lain, ternyata Yan juga ikut dalam grup ini, membuat aura api luar biasa yang menakuti para NPC meski posisi Yan masih jauh. Tiba-tiba bebatuan menjadi runtuh dan meninggalkan mereka dalam kebingungan. Ternyata ada sebuah pintu sebuah goa. Mereka mulai masuk dan menelusuri kedalaman goa. Hyejin memimpin di depan, karena ia seorang magical knight, hingga sampailah mereka menuju sebuah lingkaran sihir milik Tradrone. Namun, mereka masih belum mengetahui keterlibatan Yuji pada lingkaran sihir ini. Jadinya, mereka memutuskan untuk menggambar saja lingkaran sihir ini pada kertas dan menanyakan pada Yuji apakah dirinya mengetahui sesuatu. Di tempat lain, Baron sudah diarak oleh para kesatria yang cukup kesal dengan mereka. Mereka diikat dan menerima tendangan kecil darinya. Akhirnya, Edins melepaskan mereka, memberikan mereka kesempatan hidup untuk menebus kesalahan mereka. Namun tidak ada kesempatan ketiga. Jika ketahuan Baron membahayakan rakyat sekali lagi, maka Edins sendiri yang akan turun tangan untuk menghukum mereka berdua. Saengguk sedikit kesal karena Edins terlalu baik, namun Jian menyangkalnya dan mengatakan kalau sifat pangeran sangatlah luar biasa. Di tempatnya, Yuji juga senang akan kebaikan dari Edins tersebut. Lalu, ia memakai stio navigasi untuk membantu Edins menemukan makanan yang ditimbun. Makanan-makanan ini disembunyikan oleh Baron negatif akhlak. Dan tidak lupa, ia memberikan Panglima Tradrone untuk menuntun mereka. Edins dan yang lain senang karena merasa dibimbing oleh utusan langit dan mempercayai omongan gadis suci. Ya aneh sih mereka sempat meragukan Selena. Panglima Tradrone menunjukkan arah yang disebutkan adalah utara. Dan tanpa ragu, mereka berdua mengikuti Panglima Tradrone. Akhirnya mereka sampai di suatu bukit batu. Tradrone memukul batu itu hingga menimbulkan coakan. Namun hal tersebut mengagetkan Saengguk. Dari bukit tersebut, terciptalah jalan menuju ke dalamnya. Jian yang baru saja sampai langsung ditarik oleh Saengguk untuk investigasi goa. Akhirnya, mereka menemukan makanan yang ditimbun Baron minus akhlak. Kini mereka menggunakan gerobak untuk mengangkut semuanya. Baru saja berjalan 3 langkah, Growler datang dengan mata bersinar dan aura menakutkan. Ia menatap ke arah para pengungsi. Tanpa ragu, Edins dan Saengguk memasang kuda-kuda melindungi NPC. Saengguk menyadari hilangnya monster adalah karena kehadiran dari serigala itu. Saengguk berhadapan langsung dengan Growler dan menyuruh Edins untuk pergi. Sementara ia ingin mengulur waktu tanpa aba-aba apapun. Growler langsung menerjang ke arah Saengguk, menempatkannya pada situasi sangat berbahaya. Saengguk dengan bersusah payah hanya untuk menahan, hingga ia tidak kuat lagi dan memutuskan melompat ke samping. Ia mulai mengeluarkan aura listrik pada pedangnya. Namun hal itu justru membuat Growler semakin murka. Saengguk menerjang. Begitupun Growler. Di detik-detik terakhir, ia mengambil step berbeda dengan meluncur ke bawah Growler. Ia berusaha menyerang kaki Growler. Namun, serigala itu lincah dan mampu menghindarinya dengan mudah. Sebaliknya, ia melakukan serangan balik. Saengguk masih mampu bereaksi dan menahannya memakai seluruh tenaga. Namun, tentu ia tetap terpental oleh serangan serigala tersebut. Saengguk mulai lelah, bahkan hanya untuk bertahan. Namun serigala nampak tidak sedikit pun mundur. Perlahan ia melangkah mendekati Saengguk. Di sisi lain, pangeran yang menuju desa bersama Jian dan bawahannya tidak berjalan semulus itu. Mereka dihadang puluhan goblin. Kembali ke tempat Saengguk, ia terus berusaha menyerang dan menghindar, hingga ia memakai kekuatan lesatan kilat. Namun, tetap terlihat oleh Growler.
Growler mengatakan kalau Sangguk lemah. Ia memukul memakai kaki-kakinya, mementalkan Sangguk ke pepohonan dan membuatnya tergeletak, seakan tidak puas. Serigala marah ini menahan Sangguk dengan kaki depannya tetap menggeram, bahkan menggigit pedang Sangguk hingga patah. Dalam keputusasaan, Sangguk berteriak pada dirinya sendiri untuk tidak mati di sini. Namun, rupanya waktu sudah habis. Rupanya Growler hanya menguji dirinya, dan ia mengatakan kalau ini adalah takdir, dan fakta bahwa Growler sudah menjadi anjing lunak saat ini. Ia memuji Sangguk yang mampu bertahan 5 menit melawannya. Lalu ia memberikan pedang Sangguk, meski ia masih terduduk dan kebingungan di tanah. Akhirnya, setelah selamat dan mendapatkan pedangnya kembali, ia menuju ke pangeran yang sedang diserang goblin. Sementara Growler kembali ke pangkuan Yuji, dan entah mengapa, Growler menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Bahkan sedikit lebih lucu ya serigala tsundere ini. Di tempatnya, pangeran dengan bersusah payah menghadapi para goblin. Namun ia berhasil dan akhirnya sedikit lagi sampai di desa. Namun, kini goblin besar datang bersama bala bantuan para makhluk hijau lainnya. Semua warga berusaha keras agar pintu tidak dijebol golin. Di saat yang bersamaan, Sangguk akhirnya sampai. Dan dengan mudahnya, ia mengalahkan bos dari para golin tersebut, membuat golin lain ketakutan. Terlihat, ia menunggangi seekor serigala raksasa, meski tidak sebesar Growler, namun itu cukup untuk menakuti seluruh goblin yang tersisa. Rupanya serigala ini adalah efek pemanggilan dari pedang Sangguk. Pedangnya ini bukan pedang biasa, karena ia menemukannya di suatu dungeon. Di saat yang bersamaan, Selena tahu bahwa mereka diserang banyak monster. Ia keluar dengan wajah yang sangat cemas akan keselamatan semua orang. Namun, Edins menenangkan Selena dan mengatakan jika semua baik-baik saja. Bahkan mereka menemukan makanan yang mereka cari. Selena bersyukur atas semua itu dan menggenggam tangan Edins. Sementara Sangguk hanya diberi tawa kecil, menjadi nyamuk di antara keromantisan mereka. Mereka pun sampai di desa, dan Yuji yang memperhatikan mereka merasa puas akan hal tersebut. Ia berterima kasih pada Growler dan ingin pulang. Di wilayahnya, yaitu habitat Radrone, Beom sudah menunggunya. Ia menunjukkan bahwa anjingnya menjadi kecil, membuat Beom semakin bersemangat untuk menjahili serigala mungil tersebut. Tatapan wajahnya sangat puas terhadap penampilan baru Dogo. Sementara Dogo masih malu-malu, Beom mengatakan kalau Growler sudah bekerja dengan baik. Bahkan ia mengusap kepala Growler yang kali ini tertunduk menurut. Setelahnya, Beom kembali kepada Yuji dengan mendengkur manja. Yuji ingin menceritakan hal ini pada Hyejin, dan Beom hanya mengangguk setuju. Sementara itu, rupanya semua orang sudah datang ke toko. Tanpa Yuji repot-repot bertemu mereka satu persatu, Yuji kembali ke dunia asal, dan kini mempersilahkan mereka untuk duduk. Namun, di saat yang bersamaan ia bertanya mengapa Hyejin dan Yan bersama-sama saat ini. Sun yang menunjukkan lingkaran sihir yang telah ia gambar di kertas, dan tentu Yuji tahu akan hal ini. Ia pamit dulu ke belakang untuk mengambil batu Aedea. Namun, batunya sangat berat, jadi ia meminta bantuan dari teman-temannya. Yuji ingin agar mereka mengambil masing-masing satu batu essence dan memberikan mana pada essence ini. Dengan begitu, mereka akan dapat masuk ke Gehenna dan bisa membawa Sangguk pulang. Hyejin menangis bahagia, dan ia akan menjadi pemimpin dalam tugas kali ini, yaitu tugas untuk membawa kembali Sangguk ke dunia asal. Mereka pun tiba di goa tempat lingkaran sihir sebelumnya, dan Yuji seperti biasa mensupport mereka. Dan lagi-lagi benua Gehenna bukanlah tempat yang aman. Para orc menyerbu dengan aura intimidasi. Namun Sangguk memanggil serigala barunya, dan mereka bertiga yang akan membersihkan orc. Ia menaiki serigala, dan dengan mudah mengalahkan banyak dari mereka. Tak mau kalah, pangeran juga mengayunkan pedangnya, mengalahkan salah satu orc. Namun, orc belum habis, dan di sini, Panglima datang untuk membantu. Namun, alih-alih melawan orc, Radrone membawa Edins terbang ke desa elf. Yuji mengatakan untuk tidak perlu membuang waktu melawan para orc, dan Edins yang dibawa terbang mulai merasa lelah dan mual. Namun, di saat mereka baru mengambil langkah, anak panas sudah menghadang mereka. Salah satu elf menyuruh mereka untuk tidak melangkah lagi. Edins bersikeras ingin berdiskusi, namun mereka malah dikepung belasan elf yang bahkan sudah siap dengan panah mereka, meski jarak mereka dekat. Namun, Edins mengatakan kalau dirinya adalah pangeran kerajaan dan menunjukkan segel kekaisaran pada seseorang yang nampak seperti pemimpin elf. Akhirnya, mereka dibiarkan masuk ke hutan elf, namun dengan kondisi terikat dan mata tertutup. Rupanya, Baron negatif akhlak sudah merusak hubungan dengan para elf di sini, membuat mereka benci manusia dan memiliki dendam mendalam pada kerajaan Estram. Ia mengarak Sangguk dan Edi ke hutan. Mereka dijebloskan ke penjara, dan Sangguk kesal akan kondisi mereka saat ini.
terikat dengan mata tertutup bahkan menjadi tawanan. Ia tidak ingin berdebat dengan Edins, meski sifat mereka bertolak belakang. Namun Sangguk tetap menurut dan memilih untuk tidur. Seorang ketua elf datang, dan mereka disuruh untuk membuka sel saja. Karena nyatanya, jika kedua manusia ini mau, mereka dapat dengan mudah keluar. Edins bertanya tentang kelakuan Baron. Namun hal itu membuat elf marah dan menghina Edins. Ia berkata mustahil untuk Edins tidak mengetahui perbuatan hina yang sudah dilakukan oleh Baron negatif akhlak. Namun Edins mengatakan kalau dirinya benar-benar tidak tahu menau akan hal itu. Bahkan, kerajaan juga menderita akibat ulah mereka yang memonopoli makanan bahkan menyembunyikannya. Namun mereka sudah mendapatkannya kembali. Mendengar kata-kata Edins, ketua terkejut karena pangeran berkata kalau mereka pergi ke Gunung Apeto. Sementara di sana, banyak sekali monster. Namun, mereka sudah membasmi monster yang ada dengan bekerja keras dan bantuan dari beberapa teman. Tepatnya seekor kumbang raksasa. Rupanya selama ini mereka bekerja sama dengan manusia. Manusia memberikan mineral, sementara elf memberikan makanan. Namun, mineral tidak diberikan dan makanan ditimbun oleh Baron. Hal inilah yang membuat kedua belah pihak merugi akibat kelakuan Baron Krang. Lalu ketua memberikan usulan, bawakan mineral yang harusnya mereka dapatkan, sementara pangeran akan ditawan di sini. Sangguk setuju akan hal itu dan meminta pedangnya kembali. Di luar, rupanya Tradrone yang diutus Yuji telah tiba. Hal itu mengejutkan elf, karena elf yang berumur panjang tentunya tahu kalau Tradrone adalah mythical monster, namun jumlahnya sangatlah banyak. Dan mereka membawa banyak sekali mineral, atau lebih tepatnya batu aeder. Yuji yang dari tadi memperhatikan juga terkejut. Rupanya, jalan baru telah dibuka akibat Edins dan Sangguk yang ditawan masuk ke hutan elf. Para elf ketakutan, namun Sangguk dengan ramah menyambut mereka. Selain aeder, Tradrone juga memberikan mithril, yang membuat ketua sangat terkejut. Di sisi lain, Tradrone meminta ketua elf untuk mengambilkannya green herbal. Tentu itu akan diberikan pada Yuji sebagai bahan posion nantinya. Setelahnya, Sangguk dan Edins dibebaskan sepenuhnya. Namun elf satu ini tengil dan mengatakan tidak percaya manusia. Sok keras sekali. Elf tengil ini bernama Claudia, dan tetua mengirimnya untuk membantu Sangguk bersama Edins untuk mencari akar-akar pohon dunia. Hal itu dapat membantu Sangguk untuk pulang nantinya. Singkat cerita mereka berpisah, dan kini Claudia memimpin jalan. Diikutin Sangguk dan Edins, yang menunggangi serigala partner Sangguk. Mereka menuju ke goa di Gunung Apeto. Di sana ada Griffin, dan tentu kita tahu akan kemana akhirnya. Sesampainya di goa, pedang milik Sangguk bersinar. Namun, hal itu menarik perhatian suatu monster. Di tempat lain, Yean dan yang lainnya sedang berusaha keras melawan pasukan mayat hidup. Hyejin dengan kemampuannya melumpuhkan 3 dari mereka, dan Yean memakai kekuatan apinya. Hingga akhirnya, Yean memakai serangan lava, membuat para mayat hidup meleleh seketika. Hal ini membuat para NPC senang. Namun, itu tidak lama. Tidaklah disarankan untuk lengah di dungeon. Di belakang Yean sudah berdiri sesosok mayat hidup kuat, bersiap mengayunkan kapak besarnya. Namun, dengan cekatan, Hyejin menahan serangan dari monster tersebut. Sementara Yean hampir terkena serangan, di sebelahnya Sun yang memakai kertasnya untuk mengalihkan pandangan monster. Cahayanya terang dan menutupi sebagian wajah monster. Ini memberi mereka sedikit jeda untuk bernafas. Namun, Yean terlalu lelah untuk melawan pergi. Dan dengan mudahnya, King Disaster mementalkan seluruh kertas milik Sun Yang. Mereka mulai putus asa, sementara Hyejin yang juga lelah, disembuhkan oleh healer di tim. Tidak tinggal diam, Yuji membantu Hyejin memberikan banyak pertambahan atribut pada Hyejin, hingga kecepatan Hyejin meningkat 2 kali lipat. Hal itu memberinya harapan baru, dan Hyejin sudah bersiap-siap. Monster masih belum kalah, dan kali ini menyerang tanker dengan kapak beraura hitam miliknya. Sun yang melemparkan banyak kertas baru, lalu Yean melemparkan tembakan tombak api, membuat pergerakan monster berhenti seketika. Hal itu memberi celah bagi Hyejin untuk menyerang. Ia berputar di udara, dan melancarkan serangan telak pada monster. Namun, monster masih bisa bertahan dan balik mementalkan Hyejin. Di saat yang bersamaan, Sangguk datang, dan tanpa banyak bicara langsung berdiri di hadapan monster besar ini. Namun monster juga melayangkan serangan. Sangguk berhasil menghindar, namun perhatiannya tertuju pada adiknya yang pingsan. Yean menyuruh Sangguk untuk fokus, dan mereka berdua sudah bersiap melawan monster disaster ronde kedua. Monster membangkitkan beberapa anak buahnya yang telah kalah, namun Yean tidak membiarkan itu. Sebelum mereka keluar dari tanah, Yean telah membakar mereka. Sementara NPC tanker berusaha menyerang meski sia-sia, dan Sangguk beradu serangan dengan monster itu, membuat ledakan aura ungu jahat yang sangat kental. Namun,
Hunter nomor 1 ini pun hampir tidak berdaya di hadapannya. Dan monster melesat lagi. Yean membantu dengan serangan api, namun tidak menggoyahkan monster yang terus melaju ke arah Saengguk. Di saat terakhir, Edins pun tiba, menyelamatkan Saengguk yang hampir terkena serangan fatal. Ia berhasil mengalihkan perhatian dari monster. Yuji merasa jika tidak bisa diam saja dan memberikan buff pada Saengguk, juga menyuruhnya untuk menyerang inti core dalam diri monster. Akhirnya, setelah begitu banyak dibantu dan dikeroyok, bos monster disaster berhasil dikalahkan oleh Saengguk, membuatnya jatuh dan menguap. Dengan kalahnya bos, semua monster yang lain ikut lenyap kembali ke neraka. Semua merayakan keberhasilan ini, dan Hyejin akhirnya bangun. Ia memeluk kakaknya yang sudah terpisah selama 3 tahun. Hal tersebut bahkan membuat Yuji terharu. Tapi Tradrone hanya bingung. Setelahnya, Yuji mendapatkan Pokemon baru, seekor kuda unicorn. Tentu anak ini juga adalah seekor nature god. Sementara itu, Beom dan Growler sedang menggibah akan kemunculan dari kuda poni tersebut. Kuda ini lincah dan katanya sulit untuk ditangkap. Namun, dari mana munculnya dia? Kuda melesat seperti petir, berlarian ke sana kemari. Sementara Beom dan Growler hanya penasaran, nama jelek apa yang akan diberikan Yuji kali ini. Dan tidak seperti 2 Pokemon lainnya, Yuji memberikan nama yang cukup bagus, Fanny. Hal ini membuat Beom dan Growler cukup kesal. Namun Yuji memutuskan untuk pulang, karena dia telah diberikan sebuah herbal merah oleh Fanny. Di tokonya, ada kunjungan yang menyenangkan. Hyejin bersama Saengguk sudah pulang. Mereka sangat berterima kasih. Terima kasih karena sudah membantu Saengguk pulang. Namun, tentu Yuji merendah dan berkata, jika orang lain juga pasti akan melakukan hal yang sama. Dan di sana, Hyejin disambut oleh Fanny, yang membuat Hyejin tidak sabar untuk mengelus kuda poni ini. Nampaknya berbeda dengan Beom dan Growler. Fanny ini berjenis kelamin perempuan. Juga, mereka menjadi sangat akrab. Yuji kembali ke dunia mimpi, dan kini, ia mendapatkan 4 ekor Griffin baru sebagai Pokemonnya. Rupanya, meski baru menetas, mereka berukuran besar. Bahkan membuat kucing dan serigala kewalahan hanya untuk bermain dengan mereka. Akhirnya, Yuji memindahkan mereka ke tempat lain. Dengan bantuan Panglima Tradrone, ia menuntun anak-anak Griffin menuju dataran suci. Namun, karena gempa yang terjadi tidak lama ini, ia memutuskan untuk memperbaiki tempat suci tersebut. Dan dengan bantuan Tradrone, ia menangkap beberapa cacing agar wilayah semakin subur. Namun, meski wilayah ini baru diperbaiki, ada monster yang menduduki wilayah ini. Seekor udang pink yang cukup kuat. Menurut berita, dibutuhkan hingga 6-7 hunter untuk mengalahkan satu dari mereka. Namun, Tradrone berjumlah banyak dan melawan sekaligus. Tanpa ragu, pasukan Tradrone melesat maju ke kawanan udah, membuat tabrakan yang kuat di antara kedua kubu. Namun, Tradrone berhasil menang. Setelah mengalahkan udang, Tradrone mengembangkan kemampuan horanya, dapat mementalkan monster dengan shockwave dengan lebih kuat. Lalu, saat pulang ke toko, Saengguk mengajak Yuji untuk refreshing di pantai. Ia juga mengajak para NPC, beserta Yan dan Hyejin. Akhirnya mereka tiba di pantai pada sore harinya. Seperti biasa, Beom selalu menempel pada Yuji, sementara kuda poni dan Growler terus berlarian. Karena waktu juga sudah sore, mereka memutuskan untuk ke hotel dan menyantap beberapa hidangan. Setelah kenyang, Yuji pergi keluar untuk menghirup udara segar. Di sana, ia dikunjungi oleh Yean. Yean mengatakan senang karena diajak kemari, dan Yuji juga ikut tersenyum. Namun, baru saja obrolan romantis akan terjadi, sinyal darurat berbunyi. Rupanya, para udang menginvasi dari arah lautan. Mereka hampir berhasil menyerang Yuji. Untungnya langsung ditahan oleh Yean. Tak berselang lama, semua orang masuk mode bertempur. Udang melemparkan beberapa tembakan sihir ke arah para hunter, namun masih bisa ditahan oleh tanker mereka. Dan mereka menyerang balik udang. Salah satu udang berhasil menyerang teman Sun Yang, dan dengan sigap, Sun Yang membalas memakai serangan kertas miliknya. Namun jumlah udang masih banyak, dan bahkan belum satu pun dari mereka yang kalah. Di sisi lain, Yean sudah memanggil para bawahannya. Guild Eternal Flame sudah siap untuk bertarung. Dengan cepat, para hunter memakai elemen api, baik untuk ditembakkan maupun pada pedangnya. Mereka terus menyerang monster memakai elemen api, dan sedikit demi sedikit dapat melawan para monster udang ini. Namun, jika ada monster dalam jumlah banyak, maka akan ada bos mereka. Raja Udang Mantis telah hadir dalam pertempuran. Ia menghempas para hunter dan akhirnya mengalahkan banyak dari mereka.
ada yang terpental-pental, bahkan ada juga yang tangannya terputus terserang. Yean dan pasukannya tidak menyangka jika bos monster akan sebesar ini. Dan dengan serangannya, ia bahkan mampu mementalkan seorang tanker. Namun, Yean bertekad kuat untuk melindungi semuanya dan mengeluarkan aura yang lebih besar dari sebelumnya. Ia menyerang menahan serangan bebatuan dari bos monster. Namun, serangannya tidak cukup untuk melelehkan seluruh batu yang mengarah kepadanya. Di detik terakhir, Tradrone muncul, menahan batu tersebut. Dan di sana, Yuji sudah menunggangi Panglima Tradrone. Kini Tradrone mendapat lawan kuat. Yuji melemparkan ramuan pada Yean untuk menolong NPC yang terluka. Dan ia kembali untuk menghadapi pasukan udang mantis. Meski jaraknya sangat jauh, udah melemparkan batu raksasa ke arah Tradrone. Yuji juga memberikan buff dan menyuruh Tradrone meminum potion yang telah ia siapkan. Kini batu raksasa itu bukanlah masalah bagi Tradrone yang telah menghancurkan batu dengan satu serangan. Bos monster tidak hanya fokus pada Tradrone, ia juga tetap menyerang para hunter dengan bebatuan yang kecil, namun berjumlah banyak. Yean tetap mampu menghalau semuanya dan menyuruh para bawahannya untuk tidak diam saja. Mereka melesat dan mengalahkan beberapa udang yang lebih kecil. Sementara itu, untuk memperburuk keadaan, datang satu lagi monster ke arah mereka, Kraken. Monster gurita raksasa yang kono dapat menyebabkan bencana besar. Namun, di belakang Kraken juga terdapat monster yang tidak kalah hebat, atau lebih tepat kita sebut Pokemon milik Yuji. World Eater bahkan sudah siap untuk melahap Kraken dari belakang. Tradrone Warrior memakai kekuatan api untuk mendorong King Udang, dan kini ia terbakar bersamaan dengan monster Kraken, membuat mereka menjadi cumi dan udang panggang, dan melesat langsung ke arah mulut World Eater. World Eater memakan kedua bos monster itu, dan setelahnya, ia kembali menyelam, meninggalkan seluruh keadaan dalam situasi aman, membuat semua orang merayakan kemenangan mereka. Yuji berterima kasih pada Tradrone, dan ia kembali ke hotel untuk membereskan kekacauan. Yean menghampirinya dan mengatakan jika tidak harus Yuji yang membersihkan bebatuan itu. Yean berterima kasih karena berkat potion Yuji, banyak orang yang terselamatkan. Tapi, liburan kali ini cukup menegangkan karena malah muncul monster. Yean mengatakan jika ia ingin segera berenang, namun Yuji mengatakan itu dingin. Akhirnya obrolan mereka dapat dilanjutkan. Liburan berakhir, dan mereka kembali pulang. Di tokonya, Yuji melihat para Pokemon tidur dengan akur. Yuji memutuskan untuk tidur. Oh ya, guys, mungkin Yukina ingin sedikit mengingatkan kepada teman-teman. Cara untuk Yuji pergi ke dunia mimpi adalah tidur dengan memegang buku kuno. Jadi, jika Yujiha ingin tidur dengan cara normal, ia cukup untuk tidur dengan biasa tanpa memegang buku tersebut. Dan kini, di dunia mimpinya, udara menjadi lebih segar. Namun, Yuji melihat Sangguk dan Hyejin. Mereka masuk ke reruntuhan. Di sana ada beberapa monster batu, namun dengan mudahnya dikalahkan oleh Sangguk. Sementara itu, Yuji merasakan ada yang aneh, dan para Pokemon juga mengatakan kalau sesosok monster jelek namun kuat akan segera bangkit. Tapi mereka tidak dapat menyampaikan ini secara langsung, jadi mereka memutuskan untuk bergerak sendiri dan menghilang. Dan untuk Yuji, ia kembali menghubungi Selena. Yuji meminta pada Selena untuk mengambil herbal hijau yang ada di desa Elf. Namun, tentu Elf tidak akan begitu saja memberikannya. Sebagai gantinya, bawalah garam dan berikan pada mereka. Hal itu akan membuat para Elf senang. Selena ditemani oleh Edins menuju desa Elf, dan air liur kepala desa sampai menetes akibat melihat garam. Di sisi lain, para hunter mengeluh karena akhir-akhir ini peti-peti hadiah dan jen selalu kosong. Namun, Tradrone memiliki ide. Mereka membuat kotak, harta karun, dan memasukkan banyak hadiah beserta batu aeder agar para hunter bisa lebih survive dalam berburu. Tentu, karena pada dasarnya menaklukkan dungeon itu susah. Namun seringkali mereka tidak mendapat hadiah yang layak bahkan setelah mengalahkan musuh-musuh kuat. Yuji mendapatkan sebuah ide lagi. Ia menempatkan plank pemberitahuan. Yuji sudah seperti administrator dungeon mulai sekarang. Ada simbol perisai, yang artinya pemburu dengan perlengkapan perisai harus masuk. Dan dengan mudah para hunter mengalahkan monster. Monster ini seperti tikus penggali tanah. Mereka maju ke dalam bangunan, menemukan 5 kotak di dalamnya. Dan kotak-kotak ini memerlukan item untuk dibuka. Ada juga yang membutuhkan essence meski hanya 2. Akhirnya para hunter mendapatkan hadiah yang sepadan dengan perjuangan mereka dalam membasmi monster. Sang pemimpin yang memakai perisai bahkan mendapatkan perisai baru yang bagus. Mereka mengidentifikasi itu pada Yuji yang kini menyamar, dan bahkan ia mendapatkan awakening sebagai kesatria suci. Bahkan kini, orang yang bernama Bai Hyunsu ini menjadi terkenal dan masuk TV. Hal tersebut menarik minat semua orang dari seluruh dunia. Karena Hyunsu adalah orang pertama di dunia yang mendapatkan awakening.
Hyunsu langsung melawan seekor babi hutan raksasa dan dengan mudah mengalahkan monster tersebut. Setelah mengalahkan monster, utusan langit datang ke hadapan Hyunsu. Dia mengucapkan terima kasih, namun teman-temannya tidak dapat melihat utusan. Jadi mereka sedikit khawatir dengan kondisi mental Hyunsu. Sementara itu, Yuji sudah membuat patung gadis suci Selena. Entah bagaimana ia membuatnya dengan sangat cantik dan detail. Di sana juga terdapat Hyejin dan kakaknya yang sedang menjelajah dungeon. Mereka menyaksikan patung Selena yang memberikan mereka buff. Dan dengan mudah mereka mengalahkan monster yang mereka temui. Malam harinya Sangguk masuk ke dunia mimpi. Melihat Edins dan Selena yang tampak mesra. Namun, ada juga kesatria putih yang langsung menyerangnya. Sangguk menganggap ini ujian. Kesatria mengatakan kalau manusia ini lemah dan tidak akan mampu melawan bencana. Bencana yang dimaksud adalah Dark Lion TOT. Kesatria melanjutkan kalau manusia akan binasa dan TOT hanyalah salah satu musuh yang akan mereka lawan. Ia mengatakan itu sambil mengeluarkan banyak sekali pedang berwarna emas dan menerbangkannya di udara. Sangguk mengeluarkan skill Eza. Mereka saling maju dan mulai beradu serangan. Kesatria melemparkan 16 pedang cahaya ke arah Sangguk dan ia bersiap dengan auranya. Namun, sedetik kemudian, kesatria telah berada di belakangnya, menyerangnya hingga ia menahan dengan susah payah. Kesatria melanjutkan dengan serangan pedang petir emas dan menghempaskan Sangguk di jalannya. Sementara itu, di tokonya, Yuji telah menyelesaikan sebuah ramuan baru. Ia dipanggil ke dunia mimpi, yang melihat Radrone sangat kesulitan mempertahankan celah dimensi. Namun, tetap percuma, Black Lion Taoti muncul. Dengan cepat, pasukan Radrone menghadapi singa hitam tersebut. Hal itu membuat gerbang dimensi muncul di tengah kota. Mau tidak mau, peringkat 1-9 dari Hunter datang untuk mengalahkan gerbang terkuat ini. Bahkan mereka diberikan potion baru Yuji. Efeknya benar-benar di luar nalar. Penyembuhan 52%. Semua statistik juga ditingkatkan 23%. Dan bahkan mereka jadi kebal selama 7 detik. Mereka pun masuk ke gerbang ungu tersebut. Dan mereka disambut dengan 3 Black Lion. Titu berada di tempat yang paling tinggi. Monster mulai menyerang. Dan dengan cepat, 3 gadis super kuat melawan mereka. Hyejin menebas para monster. Diikuti dengan Yan yang membakar mereka semua. Namun, bos mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. Sangguk memakai skill pedang petir. Ini skill yang ia dapatkan dari kesatria putih tempo hari. Dan ia berhasil menebaskan banyak serangan pada bos singa. Namun, itu belum cukup untuk mengalahkannya. Dan terlihat, bahkan mereka tidak lebih tinggi dari dagu monster tersebut. Sangguk menahan satu serangannya. Ia memakai Eider Blade, menahan dan terus menyerang tanpa henti. Yuji membantu mereka dengan mengupdate Mr. Wiki. Hyejin langsung membacanya. Ia menyuruh Tanker melakukan taunting. Dan itu berhasil menarik perhatian bos singa. Selama durasi, pemanah memakai panah dengan aura hijau dan berhasil membuat bos singa lemas. Terakhir, Hyejin menebaskan 5 pebasan pedang dan diakhiri oleh Growler. Loh ini, kok tiba-tiba ada Growler? Ekspresi semua orang sama dengan Yukina, kaget dan keheranan. Namun hal itu tidak bisa mereka rayakan, karena Titu langsung menghilang, bersama dengan 3 Nature God yang lain. Bahkan Yuji keheranan kemana mereka pergi kali ini. Dan sekarang, yang muncul adalah para monster yang disebut Guardian. Mereka kuat dan menyemburkan api. Sangguk telah meminum potion dan mengambil posisi di belakang Tanker. Ia juga telah menyelimuti diri dengan aura Aether miliknya. Dan dengan sedikit celah, ia mulai melesat ke arah monster, menebaskan satu serangan ke arahnya. Namun, yang terlihat selanjutnya adalah Sangguk yang dipentalkan oleh para monster. Ia kembali dihadapkan dengan monster besar yang sangat kuat. Namun ia tidak menyerah dan dengan lincahnya menghindari injakan dari Guardian, membuat retakan di mana-mana, sangat merusak tempat pertarungan. Tapi Sangguk tetap mampu mengimbangi. Namun, akhirnya ia terkena serangan juga dan menempel di dinding. Di tengah antara pingsan dan bangun, Growler memberikan kekuatan pada Sangguk. Melihat aura Growler, Guardian ketakutan. Namun dengan cepat Sangguk menyerang, tanpa monster dapat bereaksi pada serangan tersebut. Akhirnya, monster kalah dan meninggalkan Sangguk yang terduduk lelah. Dan Yuji dapat merayakan hal itu bersama para Tradrone. Di belakangnya, para Pokemon Yuji telah masuk ke wujud raksasa mereka. Dan dengan manja menjilati Yuji. Kini, mereka yang lelah tertidur dan meninggalkan Yuji pada perasaan lega. Karena salah satu dari bencana besar berhasil ia selamatkan. Season pertama dari cerita ini selesai. Dan Yukina ingin memberitahu pada teman-teman bahwasanya cerita ini baru selesai di tahun 2024 kemarin. Dan kemungkinan akan hiatus beberapa bulan. Namun Yukina juga belum tahu kapan pastinya. Namun, Yukina akan tetap
berusaha menghibur teman-teman dengan kontenku. Jika kalian suka dengan cerita Yukina, tolong like, komen, dan share. Terima kasih.